Bab 3711, Kebenaran terungkap. Haruskah kita mencoba menyerang patung itu? Sedikit kegembiraan bisa dilihat di mata Wu Feng ketika dia melihat patung itu. Bagaimanapun, patung sebesar itu bisa menyimpan banyak harta. Tidak, bagaimana jika patung itu dilindungi oleh formasi pembunuh, dan serangan kita memicu formasi? Duan Lingtian bertanya. Wu Feng terdiam setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian. Pada akhirnya, Duan Lingtian berkata, mari kita lihat-lihat dulu. Kemudian, keduanya dengan hati-hati memeriksa setiap inci aula. Namun, pada akhirnya, mereka masih tidak menemukan sesuatu yang berguna. Sepertinya kita tidak punya pilihan, kata Wu Feng dengan senyum masam, kita hanya bisa menyerang patung itu. Kalau tidak, kita hanya bisa kembali ke gua dan menjelajahi jalan lain. Meski begitu, kita mungkin saja berakhir dalam situasi yang sama. Duan Lingtian tetap diam. Dia melihat patung itu dan dengan hati-hati mempelajarinya lagi. Dia melihat ke arah pedang itu diarahkan tetapi tidak menemukan apapun juga. Pada akhirnya, dia mengangguk dan berkata, kalau begitu, kita harus menyerangnya. Seperti yang dikatakan Wu Feng, mereka memiliki dua pilihan, mereka bisa kembali ke tempat asal mereka atau mereka bisa mengambil risiko dan menyerang patung itu. Pada saat ini, ekspresi Wu Feng sedikit berubah seolah-olah dia merasakan sesuatu. Meskipun Duan Lingtian kuat, bagaimanapun, dia adalah Raja Dewa yang belum sempurna. Indranya sedikit lebih tajam dibandingkan dengan Duan Lingtian. Di sisi lain, Duan Lingtian sepenuhnya fokus mempelajari patung itu sehingga dia tidak merasakan ada sesuatu yang salah. Seseorang datang. Siapa itu? Kata Wu Feng. Wu Feng dan Duan Lingtian bertukar pandang dan diam-diam berdiri berdampingan saat mereka menghadapi pembukaan. Mungkinkah Yue Qi dan rekannya? Pikiran bersembunyi di samping untuk menyergap para pendatang baru muncul sebentar di benak mereka, tetapi mereka dengan cepat mengabaikan ide mereka. Bagaimanapun, para pendatang baru dapat dengan mudah merasakan kehadiran mereka dengan kesadaran surgawi mereka. Ketika pendatang baru muncul di pintu masuk, Duan Lingtian dan Wu Feng agak terkejut. Mereka tidak lain adalah Chu Han dan pemuda berpakaian merah. Wu Yisan. Chu Han memandang Wu Feng, sama sekali mengabaikan Duan Lingtian. Hanya ada dua dari kalian. Wu Feng bertanya sambil mengangkat alis dan melihat ke belakang Chu Han untuk melihat apakah ada orang lagi. Ya, hanya kita berdua, kata Chu Han acuh tak acuh, ngomong-ngomong, kamu harus berterima kasih padaku dan Du Qianjun karena telah menyingkirkan 4 pesaing kita. Duan Lingtian tidak terkejut dengan kata-kata Chu Han. Sebaliknya, ekspresi Wu Feng berubah. Kamu dan Du Qianjun membunuh 4 dari mereka. Chu Han mengangguk. Betul sekali. Anda harus berterima kasih kepada rekan Anda. Jika bukan karena dia, kamu bahkan tidak akan bisa memasuki tempat suci surgawi. Bukankah kamu seorang kultivator tanpa sekte? Mengapa Anda bergabung dengan Du Qianjun? Wu Feng bertanya dengan ekspresi muram di wajahnya. Chu Han berkata dengan senyum tipis di wajahnya, apakah kamu tidak tahu lebih baik daripada mempercayai kata-kata orang luar? Apakah orang tuamu tidak mengajarimu ini? Petik 2. Siapa kamu sebenarnya? Meskipun Wu Feng telah dipersiapkan secara mental oleh pengingat Duan Lingtian, dia masih terkejut bahwa Liu Dongming, Yue Qi, dan rekan mereka masing-masing telah tewas begitu cepat. Terlebih lagi, Sima Han telah dengan jelas menunjukkan sebelumnya bahwa dia bermaksud untuk bersekutu dengan Liu Dongming dan Yue Qi. Apakah kamu penasaran? Chu Han memandang Wu Feng sambil berkata, ya, karena bagaimanapun juga kamu akan mati, tidak ada salahnya memuaskan rasa ingin tahumu. Ekspresi Wu Feng menjadi gelap setelah mendengar kata-kata ini. Nama asliku adalah Chu Han, kata Chu Han dengan arogan, aku adalah murid dari Sekte Naga Terbang, dan tuanku adalah sesepuh dalam sekte tersebut. Ekspresi Wu Feng berubah drastis setelah mendengar kata-kata Chu Han. Petunjuk ketakutan bisa dilihat di matanya saat ini. Seorang murid dari Sekte Naga Terbang. Ekspresi Duan Lingtian sedikit berubah. Duan Lingtian tidak menyangka bahwa Chu Han adalah murid dari Sekte Naga Terbang peringkat Kaisar. Sekte Naga Terbang tidak hanya menguasai Sekte Kabut Tersembunyi, tetapi juga 10.000 Sekte Iblis dan klan Linghu. Karena banyak pembangkit tenaga listrik dan keajaiban dari Sekte Kabut Tersembunyi telah bergabung dengan Sekte Naga Terbang, dia secara alami telah mendengar tentang Sekte Naga Terbang. Sue Haichun, anak ajaib dari Sekte Kabut Tersembunyi, telah bergabung dengan Sekte Naga Terbang dan menjadi sesepuh sekte tersebut. Dia begitu terkenal sehingga cerita tentang dia masih beredar di daerah timur Sekte Naga Terbang tempat Sekte Kabut Tersembunyi berada. Meskipun Duan Lingtian sempat mempertimbangkan Chu Han mungkin dari Sekte Naga Terbang, dia masih terkejut ketika Chu Han secara pribadi mengkonfirmasinya.
Kamu seharusnya mengerti sekarang mengapa aku bergabung dengan Duqian Jun, kan? Biarkan saya menjelaskannya lebih lanjut kepada Anda, kata Chu Han. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan berkata, awalnya, ketika kami mendapatkan kuncinya, saya tidak melihat Duqian Jun dengan baik, jadi saya tidak tahu siapa dia. Ketika saya melihatnya hari ini, saya menyadari dia mirip dengan pemuda yang potretnya digantung di kamar tuanku. Potret itu adalah Duzan, yang merupakan saudara laki-laki junior kesayangan tuanku ketika dia masih berada di 10.000 Sekte Iblis. Kesadaran muncul di Wu Feng. Chu Han berkata, setelah mempertimbangkan basis kultivasi Duqian Jun dan kemiripannya dengan pemuda di potret, tidak sulit bagiku untuk menebak identitasnya. Setelah itu, saya hanya perlu memverifikasinya dengan Duqian Jun melalui transmisi suara. Awalnya, dia mengira kamu telah memberikan identitasnya sampai aku menjelaskan semuanya padanya. Chu Han mengalihkan pandangannya ke Duan Lingtian sebelum dia melanjutkan berkata, lalu, Duqian Jun dan aku berencana untuk membiarkan semua orang masuk terlebih dahulu dengan mengatakan kami akan menyerang formasi. Kami berencana untuk menangkap beberapa dari Anda lengah dan membunuh Anda untuk mengurangi persaingan. Sayangnya, karena keributan saudara juniormu ditendang, rencana kami digagalkan. Jika tidak, Anda pasti sudah mati. Bagaimanapun, kami datang dengan rencana baru. Setelah kalian semua memasuki Divine Sanctuary, Duqian Jun dan aku membunuh Liu Dongming dan rekannya. Ketika kami memasuki Divine Sanctuary, kami senang ketika kami melihat Yue Qi dan rekannya berada menunggu kami. Sama seperti Liu Dongming dan rekannya, keduanya juga mati. Pada saat ini, Duan Lingtian berkata, jadi, kamu dan Duqian Jun dibagi menjadi dua kelompok dan masing-masing mengambil jalan. Secara kebetulan, kamu yang menabrak kami. Petik 2. Betul sekali. Chu Han mengangguk. Kemudian, dia menatap Wu Feng dan berkata sambil tersenyum, sekarang aku telah menjawab pertanyaanmu, kamu seharusnya bisa mati dengan tenang, kan? Ekspresi Wu Feng menjadi gelap saat matanya berkedip. Apakah kamu yakin bisa membunuh kami berdua? Lagi pula, Duqian Jun tidak bisa membantumu sekarang. Wu Feng, aku ingat kamu bahkan tidak memiliki artefak surgawi yang biasa-biasa saja. Karena itu, saya tidak perlu bantuan untuk membunuh Anda, kata Chu Han dengan mengejek. Saat energi surgawinya melonjak keluar dari tubuhnya, energi dingin menyapu ke sekelilingnya. Energinya adalah kombinasi dari energi surgawi dan frost. Kedalaman elemental dari hukum es. Suhu di sekitarnya anjlok hanya dalam sekejap. Sepertinya kamu membodohi semua orang. Siapa tahu kamu ahli dalam hukum es, bukan hukum air, kata Wu Feng sambil menyipitkan matanya. Duan Lingtian sedikit mengernyitkan alisnya. Sebelumnya, Wu Feng telah memberitahunya bahwa Chu Han telah memahami hukum air. Namun, bukan itu masalahnya, tapi dia juga bisa merasakan pemahaman Chu Han tentang hukum es agak tinggi juga. Aku takut aku harus mengecewakanmu. Memang, saya tidak memiliki artefak surgawi yang biasa-biasa saja sebelumnya, tetapi saya memilikinya sekarang. Wu Feng mengangkat tangannya, dan pedang suci biasa-biasa saja yang dia tukarkan dengan Duan Lingtian muncul di tangannya. Pada saat yang sama, energi surgawi melonjak dari tubuhnya. Oh, saya tidak berharap Anda mendapatkan artefak surgawi yang biasa-biasa saja. Saya kira status Anda di Sekte Kabut tersembunyi tidak serendah itu, kata Chu Han dengan sedikit terkejut. Tak lama kemudian, seringai muncul di wajahnya saat dia berkata, aduh, itu tidak berguna. Paling-paling, Anda akan berakhir bertarung imbang dengan saya. Saya memiliki junior saya. Saudara dengan saya, kekuatannya sebanding dengan milikku. Anda, di sisi lain, hanya membawa dewa tingkat lanjut ke sini. Menurut Anda siapa yang memiliki keuntungan di sini? Bab 3712, Anda tidak punya pilihan. Wu Feng adalah salah satu raja dewa yang belum sempurna, dan kekuatannya setara dengan Duqian Jun. Meskipun bakat bawaan dan keterampilan pemahaman Chu Han lebih baik daripada Duqian Jun, dia hanya sedikit lebih kuat dari Duqian Jun karena dia hampir 1000 tahun lebih muda dari Duqian Jun. Jika dia seumuran dengan Duqian Jun, ada tidak diragukan lagi dia akan jauh lebih kuat. Karena itu, dari segi kekuatan, dia masih sedikit kurang dibandingkan dengan Wu Feng yang lebih tua dari Duqian Jun. Saudara muda Duan, mereka jelas meremehkanmu, kata Wu Feng melalui transmisi suara. Setelah menyaksikan hukum es Chu Han, Wu Feng tahu bahwa Chu Han bisa jadi setara dengannya. Selain itu, sebagai murid dari Sekte Naga Terbang peringkat Kaisar, Chu Han pasti akan memiliki artefak surgawi yang biasa-biasa saja. Pada saat ini, dia benar-benar senang dia berhasil mendapatkan artefak surgawi yang biasa-biasa saja.
untuk dirinya sendiri selama perjalanan sebelumnya kembali ke Sekte Kabut Tersembunyi. Adapun Duan Lingtian, meskipun Wu Feng belum pernah menyaksikan kekuatan Duan Lingtian sebelumnya, dia pasti telah mendengar lebih dari cukup tentang itu. Dia secara alami telah mendengar tentang bagaimana Duan Lingtian membunuh Tu Feng, seorang murid dalam dari Sekte Kabut Tersembunyi. Mirip dengan dia, Tu Feng adalah seorang yang belum sempurna. Raja para dewa juga. Untuk alasan ini, dia yakin Duan Lingtian bahkan lebih kuat darinya. Inilah alasan dia merasa agak percaya diri. Bukankah itu bagus? Kakak senior Wu, saya akan datang dan membantu Anda setelah saya berurusan dengan temannya, jawab Duan Lingtian melalui transmisi suara. Mata Wu Feng berbinar setelah mendengar jawaban Duan Lingtian. Dia telah mendengar bahwa Duan Lingtian dapat membunuh Tu Feng dengan mudah karena Tu Feng telah meremehkan Duan Lingtian. Jika Tu Feng tidak meremehkan Duan Lingtian, mungkin Tu Feng mungkin bisa bertahan selama 10 napas dan menyerah. Dengan pemikiran ini, bagaimana mungkin dia tidak merasa senang ketika dia melihat bagaimana Chu Han dan pemuda klan merah tidak melirik Duan Lingtian sama sekali dari awal sampai sekarang. Untungnya, saudara muda Duan ada di pihakku, pikir Wu Feng dalam hati sambil menghela nafas lega dalam hati. Pada saat ini, Chu Han menatap pemuda berpakaian merah dan berkata, saudara muda Chen, bunuh dewa tingkat lanjut itu dan bantu aku menangani Wu Yisan. Jangan khawatir, kakak senior Chu. Hanya perlu satu gerakan bagiku untuk membunuh dewa tingkat lanjut belaka, kata pemuda berpakaian merah itu dengan percaya diri. Kemudian, api meledak dari tubuhnya saat dia menyerang. Karena dia ingin membunuh Duan Lingtian sesegera mungkin, dia membawa artefak surgawinya yang menyerupai pedang anggar juga. Pada saat yang sama, Chu Han terbang juga. Teratai es yang mempesona bermekaran di belakangnya saat dia bergerak. Kecepatannya agak cepat dan hanya dalam sekejap mata, dia sudah tiba di depan Wu Feng. Energi surgawi Wu Feng melonjak saat dia mengingat kembali. Setelah melihat ini, mata Chu Han berkilat dingin. Dia akan bergerak lagi ketika mustahil. Sebuah suara gemetar ketakutan dan ketidakpercayaan terdengar di udara. Chu Han terkejut dan secara naluriah menoleh untuk melihat sumber suara dan melihat tubuh adik laki-lakinya telah dipotong di pinggang oleh Duan Lingtian. Setelah itu, energi spasial yang mengerikan meledak dari pedang surgawi yang biasa-biasa saja di tangan Duan Lingtian dan membalikan sisa-sisa. Tubuh adik laki-lakinya menjadi kabut darah. Sama seperti itu, adik laki-lakinya yang hanya sedikit lebih lemah darinya telah meninggal. T2 3 kali lipat Fus Profundities dari hukum ruang angkasa. Ada pedang Dao juga. Rasa dingin langsung menjalar ke punggung Chu Han. Dia bisa merasakan aura yang unik dan tangguh. Berdasarkan pengetahuannya, aura itu berasal dari senjata Dao, salah satu dari 4 Tao langit dan bumi. Meskipun itu hanya pedang Dao yang belum sempurna, kekuatannya luar biasa. Dikombinasikan dengan 2-3 Fus Profundities dari hukum ruang angkasa, kekuatan Duan Lingtian sangat kuat. Bagaimana ini mungkin? Bahkan jika kamu kuat, kamu seharusnya tidak bisa membunuh adik laki-lakiku dengan mudah. Chu Han terkejut. Setelah basis kultivasi Duan Lingtian jelas lebih rendah dari adik laki-lakinya, tetapi Duan Lingtian mampu membunuh adik laki-lakinya dengan mudah. Bahkan jika Duan Lingtian sangat kuat, adik juniornya harusnya masih bisa bertarung imbang dengan Duan Lingtian. Betul sekali. Pada saat ini, Chu Han tiba-tiba teringat bahwa dia dan adik laki-lakinya telah meremehkan Duan Lingtian sejak awal. Dia merasionalisasi bahwa Duan Lingtian hanya bisa membunuh adik laki-lakinya karena Duan Lingtian telah menangkap adik laki-lakinya yang lengah dan adik laki-lakinya. Saudara tidak habis-habisan saat berhadapan dengan Duan Lingtian. Satu-satunya alasan dia bisa membunuh saudara muda Chen adalah karena kecerobohan saudara muda Chen. Saya akan mengalami nasib yang sama jika saya menghadapinya terlebih dahulu. Lagi pula, saya tidak akan menggunakan semua kekuatan saya untuk berurusan dengan dewa tingkat lanjut. Sementara itu, Wu Feng menatap Duan Lingtian dengan heran dan kagum saat dia berkata, saudara muda Duan, saya hanya mendengar tentang kekuatan Anda. Saya harus mengatakan bahwa Anda jauh lebih kuat dari apa yang saya dengar. Petik 2. Duan Lingtian hanya tersenyum sebagai tanggapan. Kemudian, dia terbang menuju pembukaan untuk mencegah Chu Han melarikan diri. Pada saat ini, bagaimana mungkin Chu Han tidak tahu bahwa dia bukan tandingan Duan Lingtian dan Wu Feng? Dia bisa saja bertahan melawan Wu Feng, tetapi dengan bergabungnya Duan Lingtian, dia tidak punya harapan untuk menang sama sekali dan pasti akan mati. Sementara Duan Lingtian memblokir pembukaan, Wu Feng melangkah maju untuk menghadapi Chu Han.
Dia berkata sambil tersenyum, sangat disayangkan bahwa Anda tidak akan mendapatkan apa yang Anda inginkan, Chuhan. Wu Yi-san, jika kamu membunuhku, tuanku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu harus tahu bahwa Sekte Kabut Tersembunyi tidak menghadapi Sekte Naga Terbang. Chuhan berkata dengan muram. Wu Feng tertawa sebelum dia berkata, Chuhan, bagaimana tuanmu akan mengetahui apakah kami membunuhmu atau tidak? Tidak ada cara untuk melakukan kontak dengan dunia luar setelah memasuki Divine Sanctuary. Jadi, bagaimana Anda berencana memberitahu orang-orang tentang ini? Petik 2. Sebelumnya, Wu Feng dan Duan Lingtian menemukan bahwa mereka tidak dapat berkomunikasi dengan dunia luar setelah mereka tiba di aula. Jelas bahwa ada formasi yang mencegah mereka mengirim pesan keluar dari Divine Sanctuary. Tuanmu bisa saja meninggalkan tanda sucinya padamu jika kamu bukan dewa. Namun, Anda sudah menjadi Raja Dewa yang belum sempurna, ini berarti Anda tidak dapat menanggung tanda surgawi. Bagaimana tuanmu akan mengetahui bahwa kami membunuhmu? Wu Feng berkata sambil menatap Chuhan seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh. Ekspresi Chuhan berubah tak sedap dipandang setelah mendengar kata-kata Wu Feng. Wu Yi-san, lebih baik mendapatkan teman daripada musuh. Jika Anda mengampuni hidup saya, Chuhan, bersumpah saya akan berutang budi padamu. Dengan ini, Anda akan dihargai mahal di masa depan. Jika Anda tidak percaya saya bersedia bersumpah pada hati iblis. Sumpah darah. Wu Feng mencibir. Sumpah darah hati iblis hanya berfungsi saat kita berada di alam dewa. Kami berada di tempat suci surgawi sekarang. Petik 2. Chuhan buru-buru berkata, kita bisa meninggalkan suaka suci sekarang untukku bersumpah demi sumpah darah hati iblis. Apakah kamu pikir aku bodoh? Setelah kami meninggalkan tempat ini, akan mudah bagimu untuk mengirim pesan ke tuanmu. Wu Feng tersenyum menghina. Mata Chuhan berkilat dingin saat dia berkata, kecuali kamu mampu membunuh Du Qianjun dan rekannya, mereka masih bisa memberitahu tuanku tentang ini. Pada saat itu, tuanku pasti akan pergi ke Sekte Kabut Tersembunyi untuk berurusan denganmu. Sebelum Wu Feng bisa menjawab, Duan Lingtian tiba-tiba berkata, Kakak Wu, dia ada benarnya. Saudara muda Duan. Wu Feng memandang Duan Lingtian dengan bingung. Di sisi lain, mata Chuhan langsung cerah sekarang setelah dia melihat secercah harapan. Dalam hati, dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa jika dia selamat dari ini, dia tidak akan beristirahat sampai Wu Feng dan Duan Lingtian meninggal. Tidak mungkin baginya untuk bersumpah pada sumpah darah hati iblis. Dia yakin kecepatannya lebih lambat dari duo itu. Selama dia bisa meninggalkan Divine Sanctuary, dia yakin dia bisa melarikan diri dari mereka menggunakan hukum es. Masalahnya adalah sulit baginya untuk meninggalkan aula yang hanya memiliki satu pintu keluar ini. Kakak Wu, karena Du Qianjun memilih jalan yang berbeda, kita hanya bisa membunuhnya jika kita bertemu dengannya. Namun, tidak ada jaminan kita akan bertemu dengannya. Jika tidak, Du Qianjun pasti akan melaporkan masalah ini kepada tuannya, dan sebagai imbalannya, tuannya akan melaporkannya kepada Tuan Chuhan. Menurut saya, kita harus menyelamatkan nyawanya, kata Duan Lingtian sambil menyipitkan matanya yang memancarkan keserakahan. Namun, Chuhan, tidakkah kamu pikir kamu harus menunjukkan ketulusanmu karena kami menyelamatkan hidupmu? Artefak surgawi dan cincin tata ruang Anda yang biasa-biasa saja akan menjadi tanda ketulusan Anda. Petik 2. Kamu bisa memiliki semua milikku. Namun, bagaimana saya tahu Anda tidak akan menarik kembali kata-kata Anda? Biarkan saya mengingatkan Anda bahwa jika saya mati, cincin tata ruang saya akan menghancurkan diri sendiri, dan Anda tidak akan memiliki apa-apa, kata Chuhan. Bagaimana Anda tahu Anda tidak akan membunuh setelah mendapatkan barang-barang saya? Setelah mendengar kata-kata Chuhan, Duan Lingtian tertawa sebelum dia berkata, kamu tidak punya pilihan selain melakukan apa yang kami katakan. Bab 3713, saya mengingkari janji saya. Kamu tidak punya pilihan selain melakukan apa yang kami katakan. Chuhan terdiam setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian. Memang, dia tidak dalam posisi untuk menolak atau bernegosiasi karena dia berada di bawah kekuasaan mereka. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan muram, saya harap Anda menepati janji Anda. Chuhan tidak lagi berani meremehkan Duan Lingtian hanya karena Duan Lingtian adalah dewa yang maju. Bagaimanapun, Raja Dewa yang belum sempurna bukanlah tandingan Duan Lingtian. Dengan itu, dia melepaskan cincin tata ruang dan artefak surgawi yang biasa-biasa saja dan menyerahkannya kepada Duan Lingtian. Setelah menerima cincin tata ruang Chuhan, Duan Lingtian meneteskan setetes darahnya ke cincin itu untuk mengklaim kepemilikan atas cincin itu. Dia melewati apa yang ada di dalamnya, mengabaikan batu-batu surgawi.
Sebagai murid dari sesepuh dalam Sekte Kaisar Peringkat, tidak mengherankan bahwa Chu Han memiliki banyak batu surgawi. Meskipun demikian, dia tidak tertarik pada mereka karena dia memiliki lebih banyak batu surgawi daripada Chu Han. Batuan surgawinya sebanding dengan kekuatan peringkat raja. Sebelumnya, klan Zhong peringkat raja dari kota Skywind telah mengkompensasi Duan Lingtian dengan sejumlah besar batu surgawi yang berjumlah jutaan. Selain itu, dia sudah memiliki beberapa batu surgawi yang dimilikinya. Oleh karena itu, dia tidak kekurangan batu surgawi. Bahkan beberapa tetua batin, Sekte Kabut Tersembunyi, yang merupakan raja para dewa tingkat lanjut, tidak memiliki batu dewa sebanyak dia. Tidak ada pil keberuntungan, Duan Lingtian sedikit kecewa. Faktanya, dia hanya ingin cincin tata ruang Chu Han untuk memeriksa pil menguntungkan. Lagi pula, dia hanya membutuhkan satu pil keberuntungan lagi untuk menerobos dan menjadi raja dewa yang belum sempurna. Kamu benar-benar miskin, kata Duan Lingtian sambil menimbang cincin tata ruang di tangannya. Kemudian, dia melemparkan cincin tata ruang dan artefak surgawi yang biasa-biasa saja kembali ke Chu Han. Chu Han tercengang dan bingung dengan tindakan Duan Lingtian. Kamu bisa mendapatkan kembali barang-barangmu, aku mengingkari janji kita, kata Duan Lingtian dengan acuh tak acuh. Mata Chu Han menyipit. Saat dia hendak mengangkat tangannya untuk menangkap barang-barangnya, Duan Lingtian bergerak. Suara mendesing. Pedang surgawi yang biasa-biasa saja muncul, melepaskan sinar pedang yang terbentuk dari energi spasial. Hanya dalam beberapa saat, Chu Han tertangkap basah sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk melawan. Karena 99 vena surgawi Duan Lingtian dapat memobilisasi energi surgawinya dengan kecepatan yang jauh lebih besar. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Kau menipuku. Suara gemuruh Chu Han yang dipenuhi dengan keputusasaan terdengar di udara. Sebelum dia bahkan bisa memobilisasi energi surgawinya, dia berubah menjadi kabut darah seperti adik laki-lakinya oleh energi spasial yang menakutkan. Wu Feng terkejut ketika dia melihat Duan Lingtian membunuh Chu Han hanya dalam sekejap mata. Awalnya, dia khawatir keputusan Duan Lingtian untuk menyelamatkan Chu Han akan membawa masalah bagi mereka di masa depan. Baru pada saat inilah dia menyadari Duan Lingtian hanya menipu Chu Han. 2. Lingtian hanya ingin melewati kepemilikan Chu Han sebelum membunuh Chu Han. Ketika Wu Feng sadar kembali, dia mengacungkan jempol kepada Duan Lingtian sambil berkata, "Saudara muda Duan, kamu luar biasa. Kami akan menghabiskan banyak waktu dan energi untuk membunuhnya jika Anda tidak menipu dia." Pada akhirnya, kamu bahkan berhasil membunuhnya hanya dengan satu gerakan. Duan Lingtian tersenyum malu-malu ketika dia berkata, "Kakak senior Wu, saya hanya ingin melihat apakah dia memiliki pil keberuntungan di cincin tata ruangnya. Sayangnya, dia bahkan tidak memilikinya." Petik 2. Duan Lingtian mengumpulkan cincin tata ruang Chu Han lagi saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya bersedia menukarkan semua yang ada di cincin tata ruangnya hanya dengan satu pil menguntungkan." Mata Wu Feng melebar karena terkejut. Saudara muda Duan, Anda hanya perlu satu pil lagi untuk menjadi Raja Dewa yang belum sempurna. Duan Lingtian mengangguk. Tidak perlu merahasiakan masalah ini. Tidak heran kamu bersedia menukar artefak surgawi yang biasa-biasa saja dengan dua pil menguntungkan denganku saat itu. Wu Feng berseru. Mata Duan Lingtian menyipit tanpa terasa ketika kedua pil keberuntungan disebutkan. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakak Wu, saya tidak mengkonsumsi dua pil keberuntungan itu. Kalau tidak, aku sudah menjadi Raja Dewa yang belum sempurna." Wu Feng bingung. Kenapa kamu tidak mengkonsumsinya? Apakah Anda memberikannya? Petik 2. Tidak. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Mereka dirampok dariku. Dirampok. Wu Feng tercengang. Di sekte. Duan Lingtian mengangguk. Ekspresi Wu Feng menjadi gelap. Siapa yang berani melakukan hal seperti itu? Saudara muda Duan, karena Anda adalah murid inti, sekte pasti akan mencari keadilan untuk Anda jika Anda mengajukan keluhan. Saya yakin pemimpin sekte kami akan membantu Anda. Petik 2. Kakak senior Wu, orang yang merampok adalah Sangguan Xiong Feng. Apakah Anda masih berpikir sekte akan membantu saya mendapatkan kembali dua pil itu? Duan Lingtian bertanya. Ekspresi Wu Feng berubah setelah mendengar Duan Lingtian menyebut Sangguan Xiong Feng. Sangguan Xiong Feng adalah Raja Dewa Perantara yang merupakan murid inti. Selain itu, dia adalah salah satu dari 3 murid inti terkuat dan lebih kuat dari kebanyakan tetua dalam Sekte Kabut Tersembunyi. Yang paling penting, tuannya adalah penatua tertinggi dari Sekte Kabut Tersembunyi, salah satu dari pejabat tertinggi di sekte tersebut. Bukan rahasia lagi bahwa penatua tertinggi Feng memperlakukannya seperti seorang cucu.
Senior, Sangguan Xiongfeng merampokmu dari pil keberuntungan. Wu Feng secara naluriah memanggil Sangguan Xiongfeng sebagai senior karena kebiasaan, tetapi ketika dia mengingat tindakan Sangguan Xiongfeng, dia secara paksa mengubah cara dia berbicara kepada Sangguan Xiongfeng. Duan Lingtian mengangguk. Mengapa? Wu Feng bingung. Sebagai Raja Dewa Perantara, dia tidak membutuhkan pil sama sekali. Mata Duan Lingtian berkilat dingin saat dia berkata, di masa lalu, Penatua tertinggi Lei ingin menerima saya sebagai murid jadi dia mengirim si Tong Ming untuk berbicara dengan saya, tetapi saya menolaknya. Akibatnya, saya menyinggung murid pertama Penatua Lei, Long Xiao. Saya mendengar bahwa Sangguan Xiongfeng memiliki hubungan yang baik dengan Xiao Panjang. Jadi saya curiga itu ada hubungannya dengan Long Xiao. Saya mengkonfirmasi kecurigaan saya ketika Long Xiao mencari saya dan menyuruh saya untuk berlutut dan bersujud sejauh 10 mil untuk memohon tuannya untuk menerima saya sebagai murid. Jika saya melakukan itu, dia berjanji akan mengembalikan saya 2 pil keberuntungan. Petik 2. Saya mengerti. Ekspresi Wu Feng semakin gelap setelah mendengarkan penjelasan Duan Lingtian. Saudara muda Duan, sebelumnya, Anda mengatakan Anda harus meninggalkan sekte karena hal-hal yang mendesak. Apakah itu ada hubungannya dengan ini? Itu pada saat Anda pergi ke King Descending City dan bertemu Ling Hu Chuyin yang menyerupai istrimu. Duan Lingtian mengangguk. Betul sekali. Setelah Long Xiao mencari saya dengan acuh tak acuh setuju untuk mempertimbangkan permintaannya. Namun, saya meninggalkan sekte setelah itu. Faktanya, saya hanya berencana untuk kembali setelah saya menjadi Raja Dewa yang belum sempurna. Wu Feng berkata dengan murung, saudara muda Duan, Long Xiao dan Sangguan Xiongfeng adalah raja para dewa perantara, dan mereka cukup kuat. Faktanya, mereka sebanding dengan raja dewa tingkat lanjut biasa. Hal ini terutama berlaku untuk Sangguan Xiongfeng. Apakah Anda yakin akan mampu bertahan? Dirimu sendiri bahkan setelah menjadi raja dewa yang belum sempurna. Jika tidak, sebaiknya Anda menunggu sampai Anda menjadi raja dewa perantara sebelum kembali ke sekte kabut tersembunyi. Petik 2. Aku tidak takut pada mereka bahkan jika aku hanya Raja Dewa yang belum sempurna, Duan Lingtian berkata dengan percaya diri, yang aku khawatirkan adalah tuan mereka. Tidak masalah jika saya adalah Raja Dewa yang belum sempurna atau menengah jika tuan mereka bergerak melawan saya. Petik 2. Ekspresi percaya diri di wajah Duan Lingtian digantikan dengan ketakutan ketika dia berbicara tentang Penatua tertinggi Feng dan Penatua tertinggi Lei. Setelah mendengar kata-kata ini, Wu Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, saudara muda Feng, Anda terlalu banyak berpikir. Meskipun kedua sesepuh tertinggi menyukai murid-murid mereka, tidak mungkin mereka bertindak berlebihan. Selama Anda memiliki kekuatan yang sebanding dengan Long Xiao, itu tidak akan mudah bagi dua agung sesepuh untuk bergerak melawan Anda. Jangan lupa bahwa kita masih memiliki dua tetua tertinggi di sekte kabut tersembunyi. Saya tahu Anda tidak bermaksud menerima seorang guru, tetapi Anda tidak keberatan menjadi murid nominal, bukan? Dengan potensimu, tidak akan sulit bagi salah satu dari dua tetua tertinggi untuk menerimamu. Bab 3714, Burung Awal Mendapat Cacing. Murid nominal. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya sedikit. Kakak senior Wu, dari apa yang saya tahu, sesepuh tertinggi tidak menerima murid nominal. Meskipun murid nominal tidak dapat dibandingkan dengan murid sejati, murid nominal masih menikmati beberapa manfaat dari murid sejati. Misalnya, perlindungan master nominal mereka. Untuk alasan ini, kebanyakan orang tidak melihat gunanya menerima murid nominal. Wu Feng berkata, tapi kamu berbeda, saudara muda Duan. Setelah Anda menjadi Raja Dewa yang belum sempurna, jika Anda menunjukkan bahwa kekuatan Anda sebanding dengan Long Xiao dan Sangguan Xiongfeng, yang merupakan Raja Dewa Perantara, semua orang akan tahu bahwa Anda adalah seorang jenius yang langka. Selain itu, Anda bahkan tidak 3000 tahun. Dengan semua faktor ini, tidak ada keraguan bahwa Anda memiliki masa depan yang cerah di depan Anda. Dengan demikian, Penatua tertinggi Yun dan Penatua tertinggi Wu kemungkinan akan membuat pengecualian untuk Anda dan menerima Anda sebagai murid nominal mereka. Bagaimanapun, mereka akan memiliki bagian dari kemuliaanmu juga di masa depan bahkan jika kamu hanya murid nominal mereka. Mata Wu Feng menjadi cerah saat dia terus berkata, yang paling penting, setelah Anda menjadi murid nominal mereka, Anda akan berada di bawah perlindungan mereka. Karenanya, Anda hanya perlu berurusan dengan Sangguan Xiongfeng dan Long Xiao. Para tetua tertinggi pasti akan saling mengawasi. Selain itu, Penatua tertinggi. Hubungan Yun dan Penatua tertinggi Wu agak baik. Siapapun yang Anda putuskan untuk dipilih sebagai master nominal Anda masih akan mendapatkan bantuan dari yang lain.
Petik 2. Setelah jeda, Wu Feng terus berkata, di sisi lain, Penatua Tertinggi Feng memiliki hubungan yang baik dengan Penatua Tertinggi Lei. Namun, hubungan Penatua Tertinggi Feng dengan Penatua Tertinggi Yun dan Penatua Tertinggi Wu hanya rata-rata. Bahkan, saya mendengar bahwa mereka adalah saingan di masa lalu. Adapun apakah mereka telah melepaskan dendam masa lalu, saya khawatir hanya mereka yang memiliki jawaban untuk itu. Petik 2. Harapan bersinar di mata Duan Lingtian setelah dia mendengar kata-kata Wu Feng. Ketika dia tenang, dia berkata, untuk diterima oleh Penatua Tertinggi Yun atau Penatua Tertinggi Wu, pertama-tama saya harus menunjukkan bakat dan potensi yang luar biasa. Untuk melakukan itu, saya harus menjadi Raja Dewa yang belum sempurna terlebih dahulu, setidaknya, untuk menunjukkan bahwa saya tidak kalah dengan Long Xiao dan Sangguan Xiong Feng. Oleh karena itu, hal terpenting bagiku sekarang adalah menerobos dan menjadi Raja Dewa yang belum sempurna. Sebuah tanda antisipasi melintas di mata Duan Lingtian saat dia terus berkata, saya sangat berharap untuk memiliki pertemuan kebetulan di tempat suci surgawi. Akan lebih baik jika saya bisa membuat terobosan di sini. Petik 2. Jangan khawatir, Saudara Duan. Jika Anda tidak menerobos di sini, saya akan membantu Anda mendapatkan pil menguntungkan. Koneksi saya di luar sekte tidak terlalu buruk. Saya dapat membantu Anda bertanya-tanya, kata Wu Feng. Terima kasih banyak, kakak senior Wu, kata Duan Lingtian. Kemudian, dia melihat patung di tengah aula dan berkata, kami belum menemukan harta karun sejauh ini. Bagaimanapun, kami baru saja memasuki tempat itu sehingga kami masih punya banyak waktu. Masih ada kemungkinan aku menerobos di sini. Petik 2. Itu secara alami akan menjadi yang terbaik, kata Wu Feng sambil tersenyum. Kemudian, dia mengikuti pandangan Duan Lingtian dan melihat patung itu juga. Setelah beberapa saat, dia sedikit mengernyit saat berkata, Saudara muda Duan, merasa seperti kita harus mencoba menyerangnya. Kita bisa mulai dengan menggunakan sedikit kekuatan. Dengan itu, jika ada formasi, serangan balik tidak akan terlalu kuat. Petik 2. Kita harus berhati-hati, kata Duan Lingtian dengan sungguh-sungguh, mari kita berdiri di dekat pintu keluar jadi jika ada yang tidak beres, kita bisa mundur. Baiklah. Dengan itu, keduanya terbang menuju pintu keluar dan melihat patung itu dari jauh. Pada saat ini, Wu Feng tiba-tiba berkata, Saudara muda Duan, lihat tanah. Duan Lingtian melihat ke bawah dan melihat titik-titik merah yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tanah, membentuk aliran yang mengalir ke patung itu. Aku adalah darah mereka. Wu Feng tiba-tiba berseru. Duan Lingtian bisa mencium bau darah di udara dari sebelumnya. Namun, hanya setelah Wu Feng menunjukkannya, dia menemukan Chu Han dan darah adik laki-lakinya secara aneh menyatu sebelum mengalir menuju patung. Apa yang sedang terjadi? Duan Lingtian bingung. Pada saat ini, ketika darah akhirnya tiba di dekat patung, itu membentuk lingkaran di kaki patung. Setelah itu, lampu merah bersinar, menyelimuti seluruh patung. Duan Lingtian dan Wu Feng terus melihat patung yang sekarang diberi lampu merah darah. Segera setelah itu, tanah mulai bergetar. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum keduanya menyadari bahwa sebenarnya patung itu yang bergetar hebat. Lampu merah darah menyala sebelum tiba-tiba menghilang tanpa jejak di saat berikutnya. Pada saat ini, Duan Lingtian terkejut ketika dia menemukan bahwa patung itu tampaknya telah hidup kembali. Dia menyaksikan patung itu bergerak sebelum sebuah suara terdengar di udara. Selamat datang di suaka surgawi yang saya buat. Ini, Wu Feng juga terkejut dengan pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini. Tem Qin Wu. Saya seorang pembudidaya tanpa sekte yang datang dari negeri yang jauh. Meskipun saya telah bergabung dengan beberapa kekuatan di masa lalu, pada akhirnya, saya masih lebih suka menyendiri, menjalani kehidupan yang riang dan tidak terkendali. Setelah menjadi Raja Dewa, saya, seperti banyak Raja Dewa lainnya, harus menghadapi kesengsaraan surgawi yang datang setiap 1000 tahun. Oleh karena itu, saya tidak berani bersantai atau mengendur dalam kultivasi saya. Saya melewati satu kesengsaraan demi satu saat saya terus meningkatkan kekuatan saya. Dalam hidup saya tidak punya teman atau menerima murid. Saya menjalani kehidupan yang tidak terkekang. Itu bisa dianggap mengesankan bahwa saya berhasil sejauh ini tanpa satu untuk diandalkan. Bagaimanapun, 30 tahun sebelum saya menciptakan tempat suci surgawi ini, saya memiliki firasat bahwa saya tidak akan mampu bertahan dari kesusahan berikutnya. Untuk alasan itu, saya membuat tempat ini untuk orang yang ditakdirkan yang akan tersandung ke tempat ini. Hidupku ini berakhir ketika aku masih belum sempurna. Kaisar para dewa.
Setelah mendengarkan kata-kata patung itu, Duan Lingtian dan Wu Feng bertukar pandang. Mereka bisa melihat kegembiraan di mata satu sama lain sekarang setelah dipastikan bahwa suaka suci memang ditinggalkan oleh Kaisar Dewa. Bahkan jika Kaisar Dewa adalah seorang kultivator tanpa sekte, hartanya yang dia miliki bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan orang biasa. Patung itu terus berbicara. Saya menggunakan semua batu dewa saya untuk mempertahankan suaka surgawi ini, jadi jika Anda datang dengan harapan menemukan batu dewa, Anda akan sangat kecewa. Yang saya tinggalkan hanyalah harta saya, termasuk artefak surgawi saya yang menonjol yang telah menemani saya selama bertahun-tahun. Artefak surgawi sudah dalam proses melahirkan jiwa. Sangat disayangkan bahwa saya tidak bisa melihat jiwanya yang utuh. Ini juga salah satu penyesalan terbesar saya. Selain harta, saya juga meninggalkan metode kultivasi saya. Yang terbaik di antara mereka adalah metode kultivasi tingkat kaisar. Teknik inilah yang membantu saya menjadi kaisar dewa. Mungkin, jika memiliki beberapa ribu tahun lagi, aku akan bisa menjadi kaisar dewa perantara. Sayangnya, kesengsaraan surgawi tidak menunggu siapapun. Kecepatan peningkatan saya masih jauh dari kesengsaraan surgawi. Petik 2. Baiklah, aku akan berhenti membicarakan masalah ini dan langsung ke intinya. Aku sudah sendirian begitu lama jadi aku tidak punya siapa-siapa untuk diajak bicara meskipun itu karena pilihan. Sekarang saya menatap kematian di wajah, saya tidak bisa tidak berbicara sedikit lebih dari biasanya. Petik 2. Setelah memasuki Divine Sanctuary, ada dua jalan menuju tempat yang berbeda. Padahal, kedua destinasi tersebut terlihat sama. Jika dua orang melakukan perjalanan di setiap jalan, orang yang mengaktifkan patung terlebih dahulu akan diberi kesempatan untuk mendapatkan barang-barang yang saya tinggalkan di sini. Adapun orang lain yang gagal, aktifkan patungnya terlebih dahulu, dia akan secara paksa diteleportasi keluar dari Divine Sanctuary. Harta milikku ada di kedalaman tempat suci. Sekarang saya akan membuka lorong spasial yang akan membawa Anda ke sana. Petik 2. Pada saat ini, patung itu tiba-tiba menikam pedang di tangannya. Setelah itu, pusaran gelap mirip dengan yang ada di pintu masuk, muncul di kehampaan. Senyum penuh Schadenfreude muncul di wajah Wu Feng saat dia berkata, ini berarti Du Qianjun telah diteleportasi keluar dari tempat ini, kan? Saya rasa begitu. Duan Lingtian sedikit mengangguk saat dia melihat pusaran gelap dengan tatapan kompleks. Siapa yang tahu kita secara tidak sengaja mengaktifkan patung itu dan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan harta karun di tempat ini. Wu Feng tertawa bahagia. Du Qianjun pasti akan muntah darah jika dia tahu tentang ini. Di tujuan jalan lain di tempat suci surgawi, Du Qianjun dan rekannya yang telah menyerang patung dengan sia-sia terkejut dan ketakutan ketika mereka melihat patung itu hidup kembali. Patung itu hidup. Bab 3715, Duzan, penatua tertinggi dari 10.000 sekte iblis. Lebih awal, Du Qianjun dan rekannya telah menempuh jalan lain yang menuju ke aula luas yang mirip dengan tempat Duan Lingtian dan Wu Feng berada. Mirip dengan aula lainnya, ada patung di tengah aula juga. Ketika Du Qianjun mencoba untuk memeriksa patung itu dengan kesadaran surgawi, dia menemukan bahwa itu sia-sia. Dia ragu-ragu sebentar untuk menyerang patung itu, takut akan konsekuensinya. Oleh karena itu, dia mencoba menyerang patung itu dengan ringan dengan energi surgawinya. Dia menemukan tidak ada gerakan dan bahkan miliknya. Energi surgawi diblokir. Setelah itu, setelah memastikan itu aman, Du Qianjun dan rekannya menyerang patung itu dengan sekuat tenaga. Sayang, masih belum ada gerakan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita kembali? Karena mereka telah memberikan segalanya untuk menyerang patung itu dan tidak membuahkan hasil, mereka memutuskan untuk kembali. Namun, mereka baru saja mengambil beberapa langkah di jalan ketika mereka merasakan kekuatan perlawanan yang menghalangi jalan mereka. Sepertinya tidak ada jalan untuk kembali. Dalam keadaan seperti itu, Du Qianjun dan rekannya hanya bisa berbalik dan melihat patung itu lagi sebelum mencoba mencari petunjuk di mana-mana. Ketika patung itu akhirnya hidup kembali, Du Qianjun dan rekannya secara alami terkejut dan ketakutan. Bagaimana sebuah patung bisa hidup? Jalur, tujuan, dan metode aktivasi serupa. Sayangnya, Anda tertinggal. Yang bisa saya katakan adalah bahwa Anda tidak memiliki nasib dengan saya, Qin Wu. Meskipun demikian, karena Anda sudah sejauh ini, saya tidak bisa membiarkan Anda pergi begitu saja. Saya harus setidaknya memperkenalkan diri demi kesopanan. Nama saya Qin Wu, dan Ima. Pembudidaya tanpa sekte dari Eastern Ridge Mansion. Saya berada di beberapa kekuatan di masa lalu.
Patung itu mengulangi hal-hal yang telah diberitahukan kepada Duan Lingtian dan Wu Feng sebelumnya, kecuali beberapa perbedaan kecil. Hidupku berakhir ketika aku menjadi kaisar dewa yang belum sempurna. Ekspresi Du Qianjun dan rekan-rekannya berubah begitu mereka mendengar kata-kata tidak ada takdir. Dengan ini, mereka tahu bahwa mereka telah kehilangan kesempatan ini. Mereka terlalu lambat, dan kelompok lain mengalahkan mereka. Aku akan mengirimmu keluar dari tempat ini sekarang, kata patung itu sebelum mengacungkan pedangnya ke udara. Sebuah pusaran gelap muncul, menarik Du Qianjun dan rekannya ke dalamnya. Tidak, aku tidak akan meninggalkan tempat suci surgawi. Du Qianjun secara alami enggan untuk pergi. Dia mencoba menahan gaya tarikan, tetapi pusaran gelap itu sangat cepat. Tidak hanya itu, ia tiba-tiba bergerak menyelimuti Du Qianjun dan rekannya dengan kecepatan cahaya dan membawa mereka keluar dari surga. Rumah besar. Ketika Du Qianjun dan rekannya diangkut keluar, mereka melihat pintu ke tempat suci telah ditutup. Tidak hanya itu, 5 kunci juga hilang. Sial, Du Qianjun mengutuk. Dia bangkit dan menggedor pintu, berharap untuk membukanya. Namun, tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia gunakan, pintu-pintu itu tidak bergerak sama sekali. Ekspresi Du Qianjun sangat tidak enak dilihat saat ini. Dia secara bertahap menenangkan emosinya yang melonjak saat dia berpikir, patung itu pasti milik orang yang menciptakan tempat suci. Selain itu, dia adalah kaisar dewa yang belum sempurna. Du Qianjun merasa tertekan saat memikirkannya. Dia sudah bisa mendapatkan jenis harta berharga yang ada di suaka surgawi kaisar dewa yang belum sempurna. Karena seseorang telah mengaktifkan patung itu terlebih dahulu, apakah itu Tuan Mudahan? Itu pasti Tuan Mudahan, Du Qianjun bertanya-tanya saat matanya berkilat. Karena Du Qianjun tidak bertemu Wu Feng dan Duan Lingtian, masuk akal bahwa jalan yang diambil Chu Han adalah yang diambil Wu Feng dan Duan Lingtian. Jika keempatnya bertemu, dia tidak ragu tentang hasilnya, Wu Feng dan Duan Lingtian pasti akan mati. Du Qianjun menghela nafas. Dia tersenyum pahit saat dia memperluas kesadaran surgawinya ke dalam cincin tata ruangnya untuk memeriksa mutiara jiwa Chu Han yang telah dia dapatkan sebelumnya. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum ekspresinya membeku. Bagaimana ini mungkin? Mutiara jiwa Chu Han telah hancur. Tuan Mudahan meninggal. Apa yang terjadi? Du Qianjun tidak mengerti bagaimana Chu Han bisa mati. Wu Yisan dan rekannya jelas bukan tandingan Tuan Mudahan dan rekannya. Apakah Tuan Mudahan disergap oleh adik laki-lakinya? Namun, bisakah adik laki-lakinya benar-benar mengkhianatinya? Ekspresi Du Qianjun sangat muram. Tidak masalah jika aku dipindahkan dan Tuan Mudahan mendapatkan harta karun di sana. Bagaimanapun, dia adalah paman juniorku. Namun, jika saudara laki-laki junior Tuan Muda Chu Han menyergapnya dan membunuhnya demi harta karun itu, aku tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Sayang sekali saya tidak bisa memberitahu kakek saya tentang suaka suci karena sumpah darah hati iblis. Namun, saya bisa mengarang cerita tentang bocah yang membunuh Tuan Mudahan. Dengan itu, bahkan jika dia kembali ke Sekte Naga Terbang, dia tidak akan mendapatkan hasil yang bagus. Dengan itu, Du Qianjun dan rekannya meninggalkan alam individu dan kembali ke tanah energi mendalam. Dia mengeluarkan kapal terbang kelas raja dan terbang menuju 10.000 sekte iblis dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, dia mengirim pesan ke Duzan, kakeknya. Kakek, murid adik laki-lakimu, Chu Han, sudah mati. Duzan, penatua tertinggi dari 10.000 sekte iblis, segera menjawab omong kosong apa yang kamu katakan. Anda tidak bisa hanya bercanda tentang hal-hal seperti ini. Jika kakek senior Anda mendengar tentang ini, dia akan tidak senang. Yang terpenting, beraninya kau menyelinap keluar lagi. Kamu ada di mana? Dapatkan kembali Asteris. Segera pulang, anak nakal. Meskipun nadanya kasar, Duzan jelas peduli pada Du Qianjun. Du Qianjun tersenyum pahit saat dia menjawab, kakek, aku tidak bisa memberitahumu di mana aku berada sejak aku bersumpah pada sumpah darah hati iblis. Namun, saya benar-benar bertemu Chu Han, dan kami bahkan bertukar mutiara jiwa. Aku tidak bercanda denganmu. Mutiara jiwa Chu Han hancur. Butuh waktu lama sebelum Duzan menjawab, bagaimana Anda tahu jika Anda belum pernah bertemu dengannya sebelumnya? Setelah saya mengatakan kepadanya bahwa saya dari 10.000 sekte iblis, dia berhasil menebak identitas saya karena itu menyerupai potret Anda ketika Anda masih muda yang tergantung di kamar tuannya, kata Du Qianjun. Tunggu sebentar, Duzan, penguasa antara para dewa, merasa mudah dan cemas saat ini. Dia mengertakkan gigi dan mengirim pesan ke kakak laki-lakinya, yang adalah guru Chu Han.
Kakak senior, apakah sesuatu terjadi pada Chuhan? Balasan datang dengan cepat. Bagaimana kamu tahu, saudara junior? Muridku sudah mati. Aku sedang menyelidiki kematiannya sekarang. Saya akan berbicara dengan Anda ketika saya selesai. Petik 2. Kakak laki-laki, Duzan tersenyum pahit. Dia tahu bahwa kakak laki-lakinya tidak setenang yang dia dengar. Duzan berpikir dalam hati, sebaiknya aku tidak mengungkit apa yang Qian Jun katakan dulu. Lagi pula, saya tidak bisa memastikan apakah itu benar. Aku akan menunggu anak nakal itu kembali dulu. Sementara itu, setelah patung itu membuka jalan, Duan Lingtian dan Wu Feng memasuki tempat suci dalam dari tempat suci surgawi. Tempat perlindungan batin adalah tempat Qin Wu, kaisar dewa yang belum sempurna, meninggalkan harta miliknya. Qin Wu mengatakan artefak surgawi terkemuka yang memiliki jiwa yang tidak lengkap ada di sini. Sepertinya dia memutuskan untuk menghadapi kesengsaraan surgawi tanpa bantuan saat itu. Wu Feng berkata sambil mengamati sekelilingnya. Dia nyaris tidak selamat dari kesengsaraan sebelumnya dan bisa menyembuhkan luka-lukanya tepat waktu sebelum kesengsaraan berikutnya. Karenanya, dia tahu dia tidak akan bisa bertahan hidup. Oleh karena itu, tidak peduli apa yang dia lakukan, hasilnya akan sama. Dengan itu, dia mungkin berpikir yang terbaik adalah meninggalkan semuanya. Lagi pula, jika dia punya membawa artefak surgawinya yang menonjol, yang sedang dalam proses melahirkan jiwa, bersamanya, itu hanya akan berakhir dihancurkan dalam kesengsaraan. Duan Lingtian, yang memiliki artefak surgawi terkemuka dengan jiwa yang lengkap berkata. Jiwa lahir dari artefak surgawi yang menonjol. Mempertimbangkan betapa kesepiannya dia pasti memperlakukan jiwanya seperti anaknya, kata Duan Lingtian sambil menghela nafas ketika dia mengingat kata-kata Qin Wu. Dia ingat suara Qin Wu telah berubah dengan lembut ketika Qin Wu berbicara tentang jiwa yang hampir terbentuk. Nada bicara Qin Wu saat itu seperti seorang ayah berbicara tentang anaknya. Bab 3716, Qin Wu, Kaisar Para Dewa, muncul kembali. Sebuah artefak surgawi yang menonjol, mata Wu Feng cerah setelah mendengar kata-kata ini. Namun, mereka sedikit meredup ketika dia melirik Duan Lingtian. Duan Lingtian secara alami memperhatikan reaksi Wu Feng. Dia berkata sambil tersenyum, kakak senior Wu Feng, jika kami menemukan artefak surgawi yang menonjol, Anda dapat memilikinya. Saudara muda Duan, Wu Feng tercengang. Dia merasa malu bahwa dia telah mendambakan artefak surgawi yang menonjol sementara Duan Lingtian begitu tanpa pamrih. Karena rasa bersalahnya, terlepas dari keinginannya, dia berkata, saudara muda Duan, Anda tidak perlu melakukan itu. Setelah melihat ketulusan Duan Lingtian, Wu Feng menolak keinginannya dan berkata, mari kita bersikap adil. Siapapun yang berkontribusi paling banyak harus memiliki artefak surgawi yang menonjol. Petik 2. Dengan kata-kata Wu Feng, Duan Lingtian jelas lebih layak mendapatkan artefak surgawi yang menonjol. Tidak hanya Duan Lingtian yang lebih kuat darinya, tetapi Duan Lingtian juga telah memberikan kontribusi yang besar selama mereka berada di sini. Bertentangan dengan harapan Wu Feng, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dengan keras dan berkata, Kakak Wu, aku sudah mengambil keputusan. Anda harus memiliki artefak surgawi yang menonjol. Terlebih lagi, jika bukan karena Anda, saya bahkan tidak akan berada di sini. Aku hanya punya satu permintaan. Maukah Anda membiarkan saya memilih yang pertama? Harta karun itu. Tentu saja, itu tidak masalah. Namun, saya masih merasa seperti saya mengambil keuntungan dari Anda. Semua harta di sini sepertinya tidak bisa dibandingkan dengan artefak surgawi yang menonjol dengan setengah jiwa, kata Wu Feng. Dia merasa lebih bersalah setelah mendengarkan kata-kata Duan Lingtian. Kakak senior Wu, saya sangat bertekad. Karena saya sudah mengatakannya, saya tidak akan berubah pikiran. Artefak divin yang menonjol adalah milik Anda, dan saya akan memilih 3 harta terlebih dahulu, kata Duan Lingtian dengan tegas dan sungguh-sungguh. Tak perlu dikatakan, jika kita tidak menemukan artefak divin yang menonjol, perjanjian ini akan menjadi milik Anda. Ruang kosong. Seperti yang saya katakan, kakak senior Wa, jika bukan karena Anda, saya bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk datang ke sini. Duan Lingtian tidak memiliki keinginan untuk artefak surgawi yang menonjol bukan karena dia sudah memiliki artefak surgawi yang menonjol sendiri. Lagi pula, dia bisa menyimpannya untuk keluarga dan teman-temannya atau menukarnya dengan sesuatu yang bernilai sama. Artefak surgawi yang menonjol sangat berharga sehingga bisa menjadi diperdagangkan untuk berbagai harta langka. Terlebih lagi, memang benar bahwa tanpa Wu Feng, dia bahkan tidak akan berada di sini. Namun,
Dia bertekad bahwa Wu Feng harus memiliki artefak divin yang menonjol karena jika bukan karena Wu Feng, dia bahkan tidak akan bisa datang ke Divine Sanctuary sama sekali. Sejak dia berhutang budi kepada Wu Feng, ini juga merupakan cara untuk membalas budi. Itu sempurna untuk seseorang seperti dia yang tidak suka berhutang budi pada orang lain. Wu Feng berkata dengan senyum masam, "Saudara muda Duan, Anda tidak perlu memikirkannya seperti ini. Saya memutuskan untuk membawa Anda ke sini karena saya merasa telah mengambil keuntungan dari Anda dengan menukar 2 pil keberuntungan untuk artefak surgawi yang biasa-biasa saja. Selain itu, bahkan jika saya memilih teman lain, mereka mungkin tidak seperti baik seperti Anda. Ini keberuntungan saya bahwa saya memiliki Anda sebagai pasangan saya. Jika itu orang lain, kemungkinan Chu Han dan adik laki-lakinya akan membunuhku dan siapapun yang kubawa." Duan Lingtian hanya menatap Wu Feng dalam diam dengan ekspresi tegas di wajahnya. Akhirnya, Wu Feng tidak punya pilihan selain memberinya. Baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Namun, saya ingin menambahkan 2 syarat sebelum saya setuju dengan Anda." "Apa itu?" Duan Lingtian bertanya, mendengarkan dengan ama. Wu Feng berkata dengan sungguh-sungguh, "Bahkan jika kita tidak menemukan artefak surgawi yang menonjol, Anda masih dapat memilih 3 harta terlebih dahulu." "Baiklah." Duan Lingtian mengangguk. Bagaimanapun, dia berencana untuk memilih harta berdasarkan kebutuhan, bukan nilainya. Dengan ini, Wu Feng tidak akan menderita kerugian apapun. Melihat bahwa Duan Lingtian telah setuju, Wu Feng terus berkata, "Jika kami menemukan artefak surgawi yang menonjol, Anda dapat memiliki semua harta di sini. Saya tidak menginginkan mereka." Duan Lingtian terkejut dengan kondisi kedua Wu Feng. Dia berkata dengan senyum masam, "Tidak perlu berlebihan seperti itu, kakak senior Wu. Ada banyak hal di sini, dan saya tidak membutuhkan semuanya. Saya hanya akan mengambil apa yang saya butuhkan, dan sisanya akan menjadi milik Anda. Bagaimana menurutmu? Bahkan jika kamu tidak membutuhkannya, kamu dapat menukarnya dengan sesuatu yang lain." "Jika Anda tidak setuju, saya tidak akan memiliki artefak surgawi yang menonjol," kata Wu Feng. Duan Lingtian mencoba meyakinkan Wu Feng sebaliknya, tetapi itu tidak berguna. Pada akhirnya, dia hanya berkata tanpa daya, "Baiklah, saya setuju. Baiklah, ayo pergi. Jika saya tidak salah, rintangan akan segera muncul sekarang setelah kami berada di tempat suci batin. Setelah melewati rintangan, kita akan bisa mendapatkan harta itu." Meskipun ini adalah pertama kalinya Wu Feng memasuki tempat suci surgawi, dia telah membaca tentang mereka dari memori Jade Slips kuno di Sekte Kabut Tersembunyi. Pada saat ini, gerbang besar dan mempesona dari tempat suci bagian dalam terbuka, memperlihatkan aula mewah yang besar. Setelah melewati gerbang, mereka melihat formasi bundar dengan diameter sekitar 10 meter yang ditenagai oleh batu dewa. Energi dari batuan surgawi meliuk-liuk di sekitar bebatuan. Begitu Duan Lingtian dan Wu Feng melangkah ke dalam formasi, itu bergetar sesaat. Kemudian, seluruh tempat termasuk gerbang yang mempesona tenggelam ke dalam tanah. Tak lama kemudian, keduanya menemukan diri mereka berdiri di tanah tandus. Kemudian, mereka melihat sosok yang akrab di udara. Itu adalah proyeksi yang ditinggalkan oleh Qin Wu. Tak lama kemudian, suara familiar Qin Wu terdengar di udara. "Tidak akan membuang waktumu. Formasi yang saya tinggalkan akan menghasilkan hambatan yang sesuai setelah saya menentukan jumlah orang di sini dan basis kultivasi mereka. Semakin kuat Anda, semakin banyak rintangan yang bisa Anda lewati. Untuk mendapatkan hal yang paling berharga di sini, Dewa Terkemuka. Artefak, Anda harus melewati semua rintangan. Tak perlu dikatakan, rintangan tidak akan mudah dilewati. Ketika saya masih hidup, tidak ada seorang pun di Eastern Ridge Mansion yang berhasil mengatasi semua rintangan. Namun demikian, jika Anda seorang kaisar dewa, rintangan hanya akan seperti berjalan-jalan di taman untuk Anda. Lagi pula, aku hanya kaisar dewa yang belum sempurna." Setelah itu, energi tak terlihat muncul dan bertiup ke arah Duan Lingtian dan Wu Feng seperti angin sepoi-sepoi. Jadi ada 2 orang, yang satu adalah Raja Dewa yang belum sempurna, dan yang lainnya adalah Dewa tingkat lanjut. Semoga berhasil. Dengan itu, proyeksi Qin Wu berangsur-angsur memudar. Hambatan ditentukan oleh jumlah orang dan basis kultivasi mereka. Duan Lingtian dan Wu Feng tercengang. Namun, mereka senang ketika mereka sadar kembali. "Saudara muda Duan, berdasarkan kemampuan Anda, akan mudah bagi Anda untuk melewati semua rintangan." Wu Feng berkata dengan percaya diri, "Namun, saya tidak menyangka kami harus menghadapi rintangan secara terpisah."
Namun, sepertinya saya harus mengambil keuntungan dari Anda lagi untuk membantu saya mendapatkan artefak surgawi yang menonjol. Bukan saya. Tahu apakah saya akan mampu melewati semua rintangan? Kuharap kau benar, kakak senior Wu, kata Duan Lingtian. Meskipun dia percaya diri, dia tidak tahu seperti apa rintangan bagi dewa yang maju. Oleh karena itu, dia rendah hati dengan kata-katanya. Bab 3717, Dukian Jun kembali ke 10.000 Sekte Iblis. Saudara muda Duan, coba saja yang terbaik. Terlepas dari apakah Anda berhasil mengatasi semua rintangan dan mendapatkan artefak surgawi yang menonjol atau tidak, janji saya kepada Anda tidak akan pernah berubah. Wu Feng dengan sungguh-sungguh berkata, saya akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan harta untuk Anda juga. Bahkan jika harta itu biasa, mereka akan tetap berharga karena ditinggalkan oleh Kaisar Dewa. Kakak senior Wu, jangan terlalu menekan dirimu sendiri. Jika Anda tidak dapat mengatasi rintangan, jangan ragu untuk menyerah. Kami tidak tahu apakah rintangan itu mengancam jiwa atau tidak, kata Duan Lingtian. Ekspresi Wu Feng berubah serius setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian. Pada saat ini, keduanya dipisahkan secara paksa oleh seorang pemaksa. Dengan ini, mereka tahu itu telah dimulai. Saudara muda Duan, kami akan bertindak sesuai dengan itu. Jika terlalu sulit, kami akan menyerah begitu saja, kata Wu Feng buru-buru. Baiklah, Duan Lingtian mengangguk. Setelah itu, keduanya menghilang ke udara tipis. Meskipun Kaisar Dewa yang belum sempurna telah binasa selama bertahun-tahun, keduanya masih tidak dapat menahan kekuatan yang membawa mereka pergi. Dengan ini, mereka menyadari besarnya kekuatan Kaisar Dewa. Suara mendesing. Pada saat ini, Dukian Jun dan setengah baya terbang menuju 10.000 Sekte Iblis di kapal terbang kelas Raja dengan kecepatan Raja Dewa yang maju. Sebelumnya, Dukian Jun telah melakukan perjalanan ke tempat suci dengan kecepatan Raja Dewa yang belum sempurna. Sekarang kecepatan kapal terbang itu 10 kali lebih cepat dari sebelumnya, hanya butuh 3 hari 3 malam untuk tiba di 10.000 Sekte Iblis. Kakek, Dukian Jun mencari kakeknya, Duzan, seorang penatua tertinggi dari 10.000 Sekte Iblis, segera setelah dia kembali ke 10.000 Sekte Iblis. Duzan adalah seorang lelaki tua. Namun, dia terlihat agak muda meskipun rambutnya putih dan alisnya putih. Faktanya, dia lebih terlihat seperti pria parubaya dan bahkan bisa dianggap sebagai ayah Dukian Jun. Dia mengenakan jubah biru. Dia tinggi dan kekar seperti Dukian Jun. Dukian Jun mirip Duzan. Yang paling, bahkan putra Duzan dan cucu tertuanya, Dupo Jun, tidak begitu mirip dengannya. Mungkin, karena alasan inilah dia sangat menyayangi Dukian Jun dan telah melindungi dan menjaga Dukian Jun di sisinya sejak Dukian Jun masih muda. Sebelumnya, ketika Duzan menemukan Dukian Jun telah menyelinap keluar dari 10.000 Sekte Iblis, dia sangat cemas sehingga bahkan mengeluh kepada pemimpin sekte dari 10.000 Sekte Iblis, menyebabkan pemimpin sekte menghukum para tetua dan murid yang menjaga pintu masuk sekte untuk melalaikan tugas. Berat, kamu benar-benar berani. Beraninya kamu menyelinap keluar lagi setelah kamu dihukum sebelumnya karena menyelinap keluar. Sepertinya kamu tidak belajar pelajaranmu. Duzan berkata dengan nada mencela begitu dia melihat Dukian Jun. Namun demikian, cinta di matanya tidak bisa disembunyikan sama sekali ketika dia melihat Dukian Jun. Dukian Jun secara alami tidak takut pada Duzan sama sekali. Dia tahu kakeknya memiliki titik lemah untuknya. Ada masalah mendesak yang dihadapi sekarang jadi dia memandang Duzan dan dengan muram berkata, kakek Chuhan benar-benar mati. Saya tidak bercanda. Dia meninggal tak lama setelah kami berpisah. Lihat, ini miliknya. Mutiara jiwa. Dia mengeluarkan mutiara jiwa yang hancur dari cincin tata ruangnya sebelum dia melanjutkan berkata, sebelum hancur, aku bahkan mengiriminya pesan. Dia baik-baik saja saat itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Ekspresi Duzan berubah muram juga. Qian Jun, kamu tahu betapa seriusnya masalah ini. Kakek senior Anda dan saya dekat sehingga masalah ini bukan sesuatu yang bisa Anda bohongi. Petik 2. Dukian Jun menggelengkan kepalanya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, kakek, saya tahu saya nakal, tetapi saya tahu batas saya. Saya tidak akan berbohong atau bercanda tentang hal seperti ini. Sejak saya masih muda, saya tahu Anda memiliki hubungan yang baik dengan kakek senior. Petik 2. Kalau begitu, ceritakan apa yang terjadi. Ekspresi Duzan suram saat ini. Dukian Jun berkata dengan ekspresi muram di wajahnya, kakek, ketika saya menyelinap keluar sebelumnya, saya pergi ke salah satu kota di pinggiran dan melakukan misi dengan sekelompok orang. Kami menemukan sesuatu yang berharga. Singkat cerita, hanya kami berlima yang selamat.
Kemudian, kami berlima bersumpah pada sumpah darah hati iblis untuk tidak mengungkapkan apa yang kami temukan, dan kami hanya diizinkan untuk membawa pendamping yang basis kultivasinya tidak lebih tinggi dari Raja Dewa yang belum sempurna. Kemudian, kami berjanji untuk bertemu lagi dalam 3 bulan untuk menjelajahi tempat yang kami temukan. Kami juga harus membuat sahabat bersumpah pada sumpah darah hati iblis untuk tidak mengungkapkan apa yang kami temukan. Itu sebabnya aku bilang aku tidak bisa memberitahumu tentang keberadaanku. Du Qianjun secara alami tidak mengungkapkan suaka suci atau lokasinya karena sumpah darah hati iblis. Dia hanya akan mati jika dia melanggar sumpah. Karenanya, dia tidak punya pilihan selain mengubah sedikit ceritanya. Chu Han adalah salah satu dari 5 yang selamat. Saya tidak bisa mengenalinya, dan dia tidak melihat saya dengan baik pada awalnya. Selain itu, kami semua menggunakan nama palsu. Kami baru mengenal satu sama lain kemudian ketika dia menyadari bahwa saya terlihat seperti pria muda dipotret di kamar tuannya. Setelah dia memeriksaku keluar, saat itulah kami menemukan identitas masing-masing. Saat itulah saya mengetahui bahwa dia adalah Chu Han, murid termuda dan paling dicintai kakek senior. Apa yang terjadi setelah itu? Tanya Du Zhan. Du Qianjun menjawab, setelah saling mengenali, dia mengusulkan agar kita bergabung untuk menghilangkan persaingan. Kami mengatur semua orang kecuali 2 orang. Setelah itu, Chu Han dan seorang pemuda berpakaian merah, yang dia panggil sebagai saudara muda Chen, mengejar kedua orang itu. Tak lama setelah itu, saya menemukan mutiara jiwa Chu Han telah hancur. Karena tidak ada untungnya bagi saya dengan tetap kembali, saya bergegas kembali ke sini untuk melapor kepada Anda. Petik 2. Du Zhan bertanya dengan suara rendah, seberapa kuat mereka berdua yang selamat? Apakah mereka berdua membunuh Chu Han? Setelah mendengar ini, Du Qianjun menggelengkan kepalanya dengan keras. Mustahil. Mengapa, kakek? Keduanya berasal dari sekte kabut tersembunyi. Salah satunya adalah Wu Yisan, tapi aku yakin itu bukan nama sebenarnya. Kekuatan Wu Yisan hampir sama dengan milikku, baik dasar kultivasi maupun keterampilan pemahamannya sama. Saya hanya melihatnya dengan artefak surgawi primitif, tetapi bahkan jika dia memiliki yang biasa-biasa saja. Artefak suci, dia hanya akan berakhir seri denganku jika kita bertarung. Dengan kekuatan Chu Han, tidak akan mudah bagi Wu Yisan untuk membunuh Chu Han bahkan jika dia memiliki artefak surgawi yang biasa-biasa saja. Yang terpenting, adik laki-laki Chu Han, yang dibawa Chu Han sebagai pendampingnya, sekuat Chu Han. Oleh karena itu, mustahil bagi Wu Yisan untuk membunuh Chu Han. Du Qianjun berkata dengan percaya diri. Bukankah kamu mengatakan murid sekte kabut tersembunyi membawa seorang pendamping juga? Du Zhan mengerutkan kening. Kita bisa mengabaikan orang itu, kata Du Qianjun dengan nada menghina, dia hanyalah dewa tingkat lanjut. Bahkan Raja Dewa yang belum sempurna pun dapat dengan mudah membunuhnya, apalagi orang-orang seperti saya, Chu Han, dan adik laki-lakinya. Dewa yang maju. Du Zhan mengerutkan alisnya. Dari apa yang saya dengar baru-baru ini, ada dewa tingkat lanjut di sekte kabut tersembunyi yang mampu membunuh Raja Dewa yang belum sempurna. Faktanya, orang yang dia bunuh di Extreme Martial Arena adalah murid kedua dari sesepuh dalam sekte kabut tersembunyi. Aku juga pernah mendengarnya, Du Qianjun berkata dengan acuh, bahkan jika itu benar, murid kedua itu pasti ceroboh. Saya pikir namanya Tu Feng, saya tidak akan pernah mendengar tentang dia jika bukan karena kejadian itu. Ini berarti dia hanyalah Raja Dewa yang belum sempurna. Lagi pula, Du Qianjun akrab dengan keajaiban terkenal dari sekte kabut tersembunyi. Namun, dia belum pernah mendengar tentang Tu Feng sebelumnya. Jelas Tu Feng hanyalah seorang murid biasa-biasa saja di sekte kabut tersembunyi. Namun, kami tidak bisa mengabaikan masalah itu. Kalau tidak, bagaimana Chu Han? Du Zhan menggelengkan kepalanya. Kerutan di dahinya semakin dalam saat dia memikirkan masalah ini. Kakek, aku curiga Chu Han dikhianati oleh adik laki-lakinya. Saya pikir adik laki-lakinya membunuhnya, Du Qianjun menyuarakan spekulasinya. Bab 3718 Kuang Tianzeng. Namanya Chen Helian. Setelah saling mengenali, Chu Han memperkenalkan pemuda berpakaian merah itu kepada Du Qianjun. Baiklah, aku akan segera berbicara dengan kakek seniormu. Dia agak kesal dan cemas. Du Zhan tidak membuang waktu dan mengirim pesan kepada kakak laki-lakinya di Sekte Naga Terbang. Kakak laki-lakinya dulunya adalah keajaiban terkenal dari 10.000 Sekte Iblis sebelum bergabung dengan Sekte Naga Terbang. Meskipun bakatnya tidak dianggap luar biasa setelah bergabung dengan Sekte Naga Terbang, dia masih berhasil menjadi tetua dalam dari Sekte Naga Terbang. Bagaimanapun, tidak mudah untuk menjadi tetua dalam dari Sekte Naga Terbang.
Seseorang harus menjadi Lord of Gods setidaknya untuk menjadi sesepuh dalam dari Sekte Naga Terbang. Kakak laki-laki Duzan bernama Kuang Tianzeng. Mirip dengan Duzan, dia juga seorang lelaki tua dengan penampilan muda. Namun, tidak seperti Duzan yang tinggi dan kekar, Kuang Tianzeng memiliki tubuh sedang dan lebih pendiam. Chen Helian. Kuang Tianzeng terkejut setelah mendengarkan pesan Duzan yang berisi informasi berharga. Sebelumnya, dia tidak dapat menemukan petunjuk sama sekali bahkan setelah mengeluarkan banyak upaya untuk menyelidiki masalah tersebut. Kakak laki-laki, cucuku cukup nakal, tetapi dia tahu batasnya. Saya percaya apa yang dia katakan, kata Duzan. Lagi pula Kuang Tianzeng belum pernah bertemu Du Qianjun, dan dia juga terkadang mengeluh tentang betapa nakal dan tidak dapat diandalkannya Du Qianjun bagi Kuang Tianzeng. Oleh karena itu, dia adalah khawatir Kuang Tianzeng akan meragukan kata-kata Du Qianjun. Aku tahu kamu selalu teliti dalam segala hal yang kamu lakukan, dan aku percaya penilaianmu, kata Kuang Tianzeng sambil tersenyum. Namun, senyumnya menghilang saat dia terus berkata, memang, setelah penyelidikan saya menemukan bahwa Chu Han telah pergi dengan Chen Helian. Namun, Chen Helian juga mati. Apalagi berdasarkan Timelin, dia meninggal lebih awal dari Chu Han. Itu saja yang berhasil saya ketahui. Tidak ada petunjuk sama sekali. Informasi yang Anda berikan kepada saya cocok dengan beberapa informasi yang saya temukan. Ekspresi Duzan berubah setelah mendengar jawaban Kuang Tianzeng. Du Qianjun memperhatikan perubahan ekspresi kakeknya jadi dia bertanya, ada apa kakek? Duzan melirik Du Qianjun dan berkata, paman seniormu baru saja memastikan bahwa Chen Helian juga sudah mati. Faktanya, dia meninggal sebelum Chu Han meninggal. Petik 2. Du Qianjun terkejut dan bingung. Dia tidak berharap Chen Helian mati. Bagaimanapun, dia telah yakin bahwa Chen Helian telah membunuh Chu Han setelah Chu Han dan Chen Helian membunuh keduanya dari Sekte Kabut Tersembunyi. Baginya, Chen Helian pasti telah mengkhianati Chu Han karena keserakahan. Namun, sejak Chen Helian meninggal, apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah setelah mereka membunuh dua murid dari Sekte Kabut Tersembunyi, mereka dibunuh oleh rintangan Didi? Du Qianjun langsung terdiam dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Dia hampir melanggar sumpah darah hati iblis. Duzan mengangkat alis saat dia melihat Du Qianjun dan bertanya, siapa nama dewa tingkat lanjut dari Sekte Kabut Tersembunyi? Duzan tidak bisa tidak merasa bahwa dewa tingkat lanjut adalah dewa tingkat lanjut yang sangat berbakat yang muncul di Sekte Kabut Tersembunyi baru-baru ini. Murid itu bahkan menjadi dewa tingkat lanjut pertama yang menjadi murid inti dari Sekte Kabut Tersembunyi dalam 10.000 tahun. Aku tidak tahu namanya. Du Qianjun menggelengkan kepalanya. Saya hanya mendengar Wu Yisan memanggilnya sebagai saudara muda Duan. Oleh karena itu, nama belakangnya pasti Duan. Wu Yisan tidak menyebut namanya sama sekali. Bahkan kemudian, nama itu mungkin palsu. Kakek, Anda berpikir bahwa dewa tingkat lanjut bergabung dengan Wu Yisan untuk membunuh Chu Han dan Chen Helian. Itu tidak mungkin. Dia hanya dewa tingkat lanjut yang bisa aku bunuh hanya dengan satu gerakan. Dewa tingkat lanjut pertama yang menjadi murid inti di Sekte Kabut Tersembunyi dalam 10.000 tahun disebut Duan Lingtian, kata Duzan dengan suara rendah, dikatakan bahwa Duan Lingtian telah memahami 2/3 kedalaman fus dari hukum ruang angkasa. Dia bahkan telah memahami pedang Dao yang belum sempurna. Dengan kemampuan seperti itu, dia jauh lebih kuat dari Raja Dewa yang belum sempurna. Du Qianjun mengerutkan kening. Maksudmu pendamping Wu Yisan adalah Duan Lingtian? Dewa tingkat lanjut pertama yang menjadi murid inti dari Sekte Kabut Tersembunyi dalam 10.000 tahun. Kami tidak bisa mengabaikan kemungkinan itu. Selain itu, mereka memiliki nama keluarga yang sama, dan secara kebetulan, berasal dari Sekte Kabut Tersembunyi. Mata Du Qianjun berkilat dingin, bahkan jika dia sekuat yang kamu katakan, kekuatannya paling banyak setara denganku. Bahkan jika dia bergabung dengan Wu Yisan, mereka hanya akan mampu bertarung imbang dengan Chu Han dan Chen Helian. Kamu melewatkan satu poin, kata Duzan, bukankah kamu meremehkannya ketika kamu menemukan dia adalah dewa yang maju? Chu Han dan Chen Helian kemungkinan juga meremehkannya. Kemungkinan mereka meremehkannya dan tidak menggunakan kekuatan penuh mereka ketika mereka menyerangnya. Dengan itu, akan mudah bagi dia untuk menangkap mereka lengah dan membunuh mereka. Duzan telah hidup lama. Dia secara alami tahu bahwa ada banyak faktor, selain kekuatan, yang menentukan hasil pertempuran. Tidak ada kekurangan orang yang meremehkan lawan mereka dan terbunuh pada saat kecerobohan bahkan jika mereka lebih kuat dari lawan mereka. Dia telah melihat hal-hal seperti itu berkali-kali dalam hidupnya.
Du Qianjun terdiam setelah mendengar kata-kata kakeknya. Setelah memikirkannya kembali, dia tahu jika dia berada di posisi Chu Han, dia juga akan ceroboh dan meremehkan lawannya yang hanya dewa tingkat lanjut. Pada saat itu, jika pemuda berpakaian ungu yang berpura-pura itu menjadi lemah mengambil kesempatan dan menyerang saat dia ceroboh, dia pasti akan mati juga. Du Qianjun basah oleh keringat dingin saat memikirkan hal ini. Dia bergumam pada dirinya sendiri, tidak heran Wu Yisan membawa dewa tingkat lanjut bersamanya alih-alih Raja Dewa yang belum sempurna. Dia sengaja menyesatkan kita. Betapa tercela. Du Zan menggelengkan kepalanya. Itu tidak tercela. Itu hanya strategi. Jika saya adalah Wu Yisan, saya juga akan melakukan hal yang sama. Dewa tingkat lanjut dengan kekuatan Raja Dewa yang belum sempurna memiliki lebih banyak kegunaan dibandingkan dengan Raja Dewa yang belum sempurna. Kakek, jadi kamu yakin dua orang dari Sekte Kabut Tersembunyi itu membunuh Chu Han dan Chen Hailian? Du Qianjun bertanya lagi. Ada kemungkinan itu masalahnya, kata Du Zan dengan anggukan, namun, tidak ada yang dikonfirmasi. Karena tidak ada saksi, sulit untuk mengatakan dengan pasti bahwa mereka membunuh Chu Han dan Chen Hailian. Lagi pula, mereka semua berada di suatu tempat rahasia. Kemungkinan ada formasi pembunuhan di tempat-tempat seperti itu. Kakek, apakah kamu akan memberitahu kakek senior tentang ini juga? Chu Han adalah murid termuda dan paling dicintainya. Dia tidak akan membiarkan masalah ini berlalu, tanya Du Qianjun. Te sudah memberitahu kakek seniormu tentang ini? Kata Du Zan dengan anggukan, dia akan datang ke sini sebelum pergi ke Sekte Kabut Tersembunyi untuk melihat apakah kedua murid itu juga mati. Jika mereka mati, setidaknya, Chu Han memiliki perusahaan. Jika mereka masih hidup, dia akan memastikan apakah mereka benar-benar membunuh Chu Han. Jika mereka melakukannya, mereka akan pasti menanggung akibatnya. Kakek senior akan datang. Mata Du Qianjun melebar karena terkejut. Lagi pula, dia tidak menyangka Kuang Tianzhen akan kembali ke 10.000 Sekte Iblis karena muridnya, Chu Han. Kuang Tianzhen sudah lama tidak kembali ke 10.000 Sekte Iblis. Sejak Du Qianjun lahir. Sampai sekarang, Kuang Tianzhen belum pernah mengunjungi 10.000 Sekte Iblis. Biasanya, kakeknya akan pergi ke Sekte Naga Terbang untuk bertemu dengan Kuang Tianzhen. Du Zan mengangguk. Dia ingin bantuanku untuk menyelidiki identitas kedua murid dari Sekte Kabut Tersembunyi terlebih dahulu. Meskipun dewa tingkat lanjut itu memiliki nama keluarga yang sama dengan Duan Lingtian, itu tidak berarti apa-apa. Adapun Wu Yisan, itu jelas bukan nama aslinya juga. Ikut denganku, aku akan bertanya pada sekte pemimpin untuk membantu kami menyelidiki masalah ini juga. Du Zan membawa Du Qianjun bersamanya dan meninggalkan tanah kultivasinya untuk mencari pemimpin sekte 10.000 Sekte Iblis. Karena 10.000 Sekte Iblis memiliki mata-mata di Sekte Kabut Tersembunyi, mereka akan dapat memverifikasi identitas dua murid dari Sekte Kabut Tersembunyi melalui mata-mata. Bab 3719 Paman, belasungkawa saya. Setelah lebih dari 2 bulan, Long Xiao akhirnya meninggalkan kota turun raja dengan penyesalan dan kembali ke Sekte Kabut Tersembunyi. Selama 2 bulan terakhir, dia telah menggunakan semua koneksinya di King Descending City untuk mencari Duan Lingtian, murid inti baru dari Sekte Kabut Tersembunyi, sehingga dia bisa membunuh Duan Lingtian. Sayangnya, pencariannya tidak membuahkan hasil. Sejak Duan Lingtian mengungkapkan identitasnya di jalan-jalan King Descending City dan secara terbuka menunjukkan ketertarikannya pada Ling Hu Chuyin, kecantikan pertama dari klan Ling Hu, dia telah menghilang tanpa jejak di King Descending City. Seolah-olah dia belum pernah ke sana sejak awal. Awalnya, Long Xiao menunggu dengan sabar hingga Duan Lingtian muncul, tetapi ketika jelas dia tidak akan dapat menemukan Duan Lingtian, dia akhirnya memutuskan untuk kembali ke Sekte Kabut Tersembunyi. Yang terbaik adalah jika kamu tidak pernah kembali ke Sekte Kabut Tersembunyi. Kalau tidak, aku, Long Xiao, pasti akan membunuhmu. Long Xiao bergumam pada dirinya sendiri saat matanya bersinar dengan niat membunuh. Begitu dia tiba di Sekte Kabut Tersembunyi, hal pertama yang dia lakukan adalah memastikan bahwa Duan Lingtian tidak ada di sekte tersebut. Hanya ketika dia memastikan Duan Lingtian tidak berada di sekte itu, dia kembali ke tanah kultivasinya, yang juga merupakan tanah kultivasi tuannya, penatua tertinggi Lei. Tidak lama setelah Long Xiao kembali, Long Xiao pergi mencari Sangguan Xiongfeng. Begitu Long Xiao melihat Sangguan Xiongfeng berkata menggoda, Long Xiao, kamu membuang banyak waktu, tetapi kamu tidak mengerti, seperti sepotong berita tentang dia. Sepertinya dia cukup pintar untuk bersembunyi darimu. Aku tidak datang untuk diejek olehmu, kata Long Xiao dengan sedikit kerutan di wajahnya.
Kemudian, dia bertanya, selama saya pergi, apakah Duan Lingtian kembali ke sekte? Tidak, Sangguan Xiong Feng menggelengkan kepalanya. Suaranya berubah menjadi nada main-main saat dia berkata, jika dia kembali, saya akan memberitahu Anda. Apa menurutmu aku akan membantunya? Sangguan Xiong Feng terus berkata, namun, baru-baru ini, ada beberapa murid dalam dan murid inti yang menanyakan tentang Duan Lingtian. Saya tidak tahu apa niat mereka. Petik 2. Long Xiao mencibir. Dia berkata dengan nada menghina dengan sedikit kebanggaan, mereka mungkin berniat untuk menjilatnya karena dia adalah dewa tingkat lanjut pertama yang menjadi murid inti dalam 10.000 tahun. Jika saya secara terbuka mengumumkan bahwa Duan Lingtian adalah musuh saya, mereka pasti akan memutuskan semua hubungan dengannya. Mungkinkah dia tidak berencana untuk kembali ke sekte? Sangguan Xiong Feng bertanya sebelum dia berkata, lagi pula kamu mungkin membuatnya takut sebelumnya. Saya yakin dia tahu sekte tidak akan menghukum Anda bahkan jika Anda melanggar aturan sekte karena penatua tertinggi Lei. Dia harus tahu bahwa dia akan mati cepat atau lambat jika dia terus tinggal di sekte. Petik 2. Long Xiao mendengus. Dia berkata, dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin, lebih baik jika dia tidak kembali. Jika dia berani kembali ke sekte, aku pasti tidak akan membiarkannya pergi. Di tempat suci dalam dari tempat suci surgawi yang ditinggalkan oleh Kaisar Dewa yang belum sempurna. Bunyi pelan terdengar di udara saat Wu Feng, murid dalam dari sekte kabut tersembunyi, muncul. Ekspresinya adalah salah satu penyesalan pada saat ini. Namun, tidak butuh waktu lama untuk menggantinya dengan senyuman saat dia bergumam, seperti yang diharapkan dari Kaisar Dewa. Harta yang dia tinggalkan mungkin bukan apapun di matanya tapi itu harta langka di mataku. Sayang sekali. Saya sangat dekat untuk melewati rintangan itu. Jika saya berhasil, saya akan mendapatkan harta lain. Petik 2. Saya berhasil melewati 7 rintangan dan memperoleh 9 harta dari Qin Wu, Kaisar para Dewa. Namun, saudara muda Duan mungkin bisa mengatasi semua rintangan dan mendapatkan artefak surgawi yang menonjol, kata Wu Feng dengan sedikit antisipasi di matanya. Meskipun dia gagal untuk mengatasinya. Semua rintangan, dia agak yakin Duan Lingtian akan bisa melangkah lebih jauh darinya dan mendapatkan lebih banyak harta. Setelah beberapa saat, ekspresi Wu Feng berubah serius seolah-olah dia baru saja mengingat sesuatu. Menurut patung Qin Wu, Du Qianjun dan rekannya yang telah mengambil jalan lain akan dipindahkan dari tempat suci surgawi. Karena sumpah darah hati iblis, mereka tidak akan bisa mengatakan apapun tentang suaka suci kepada siapapun, tetapi mereka masih dapat berbicara tentang kematian Chu Han. Saya yakin mereka akan dapat membuat cerita untuk menyebarkan berita tentang kematian Chu Han. Berdasarkan kata-kata saudara muda Duan, Du Qianjun dan Chu Han kemungkinan telah menukar mutiara jiwa jadi Du Qianjun pasti mengetahui kematian Chu Han. Begitu Du Qianjun menemukan cara untuk memberitahu kakeknya tentang kematian Chu Han tanpa mengungkapkan tempat suci, kakek Chu Han pasti akan memberitahu kakak laki-lakinya yang juga Tuan Chu Han. Dengan semua itu, tidak akan sulit bagi mereka untuk menemukan milikku dan junior. Identitas saudara Duan. Semakin Wu Feng memikirkannya, semakin serius ekspresinya. Itu seperti yang dipikirkan Wu Feng. Pada saat ini, orang-orang dari 10.000 sekte iblis, yang telah dikirim oleh pemimpin sekte 10.000 sekte iblis, telah mengkonfirmasi identitas Duan Lingtian dan Wu Feng berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh Du Qianjun. Pada saat ini, seorang anggota dari 10.000 sekte iblis melaporkan temuannya kepada pemimpin sekte dari 10.000 sekte iblis. Pemimpin sekte dari 10.000 sekte iblis adalah seorang pria parubaya yang lembut dan anggun yang mengenakan jubah putih. Pemimpin sekte, mata-mata kami di sekte kabut tersembunyi telah mengirim berita bahwa Duan Lingtian, murid inti baru dari sekte kabut tersembunyi, telah meninggalkan sekte kabut tersembunyi beberapa waktu yang lalu. Dia belum kembali ke sekte selama berbulan-bulan sekarang. Terakhir kali dia terlihat adalah di King Descending City di mana dia secara terbuka mengekspresikan tertarik pada Ling Hu Chuyin, wanita tercantik di klan Ling Hu. Anggota lain berkata, pemimpin sekte, saya telah menyelidiki semua Raja Dewa yang belum sempurna, murid inti, dan bahkan murid luar. Namun, tidak ada seorang pun dengan nama Wu Yisan. Namun, beberapa bulan yang lalu, Duan Lingtian menukar 2 pil keberuntungan dengan artefak surgawi yang biasa-biasa saja dari murid sekte dalam yang disebut Wu Feng. Keduanya menjadi teman sejak saat itu dan bahkan bertukar mutiara jiwa. Menerima kabar bahwa Duan Lingtian dan Wu Feng tidak berada di sekte kabut tersembunyi. Selain itu, saat Wu Feng meninggalkan sekte bertepatan dengan saat Wu Yisan menghilang.
Dengan ini, kemungkinan Wu Feng adalah Wu Yisan. Adapun orang yang disapa Wu Feng sebagai saudara muda Duan itu, kemungkinan besar dia adalah Duan Lingtian yang menjadi terkenal di sekte kabut tersembunyi belum lama ini. Mata pemimpin sekte dari 10.000 sekte iblis menjadi cerah setelah mendengar laporan itu. Dia tidak membuang waktu dan pergi mencari Duzan, penatua tertinggi dari 10.000 sekte iblis. Paman, saya telah menerima beberapa berita, berdasarkan petunjuk yang Anda katakan kepada saya hampir yakin Wu Yisan adalah Wu Feng, murid dalam dari sekte kabut tersembunyi. Adapun temannya, saya juga yakin dia adalah Duan Lingtian. Di sekte kabut tersembunyi, hanya Duan Lingtian yang memiliki kemampuan untuk bertarung dengan yang belum sempurna. Raja para dewa meskipun menjadi dewa yang maju. Petik 2. Duzan mengangguk dan menyampaikan berita itu kepada kakak laki-lakinya, Kuang Tianzeng, yang tergabung dalam sekte naga terbang. Duan Lingtian, Wu Feng, mereka murid dari sekte kabut tersembunyi. Balasan Kuang Tianzeng cepat. Sangat baik. Setelah menghadiri beberapa hal yang mendesak, saya pribadi akan mengkonfirmasi ini. Petik 2. Setelah menerima jawaban Kuang Tianzeng, Duzan berpikir, sepertinya masalah ini sangat mendesak. Kalau tidak, dengan kepribadian kakak laki-laki, dia akan datang secepat mungkin. Kuang Tianzeng mengunjungi 10.000 sekte iblis setengah bulan kemudian. Begitu Kuang Tianzeng tiba di luar perkebunan 10.000 sekte iblis, sekelompok pejabat tinggi yang dipimpin oleh pemimpin sekte 10.000 sekte iblis sudah menunggunya. Padahal, mereka telah menunggunya selama 2 hari 2 malam. Mereka semua menyambutnya dengan hormat begitu mereka melihat dia. Paman Junior, selamat datang kembali ke sekte. Lan Qing, pemimpin sekte dari 10.000 sekte iblis, membungkuk kepada Kuang Tianzeng, dan suaranya dipenuhi dengan rasa hormat ketika dia menyapa Kuang Tianzeng. Dalam hal senioritas, Kuang Tianzeng, sama seperti Duzan, adalah paman juniornya. Tuan Lan Qing memiliki senioritas yang lebih tinggi dari Kuang Tianzeng dan Duzan dan telah bergabung dengan 10.000 sekte iblis lebih awal dari keduanya. Di masa lalu, keduanya akan memanggil Tuan Lan Qing sebagai kakak laki-laki. Namun, Tuan Lan Qing meninggal bertahun-tahun yang lalu selama salah satu surgawi kesengsaraan. Selamat datang kembali, Penatua Tianzeng. Sekelompok pejabat tinggi di belakang Lan Qing menyapa Kuang Tianzeng setelah Lan Qing selesai dengan salamnya. Mereka membungkuk dan memandangnya dengan kagum dan kagum. Lagi pula, banyak dari mereka tumbuh dengan mendengarkan cerita tentang Kuang Tianzeng sehingga mereka mengidolakannya. Sama seperti Sui Haikuan adalah sosok legendaris di sekte kabut tersembunyi, Kuang Tianzeng adalah sosok legendaris di 10.000 sekte iblis. Kuang Tianzeng mengangguk sedikit pada pejabat tinggi sebelum dia berkata dengan sedikit tersenyum, Lan Qing, aku tidak melihatmu selama bertahun-tahun, kamu tidak berubah sama sekali. Namun, Lan Qing bisa melihat senyum di wajah Kuang Tianzeng agak dipaksakan. Karena itu, dia berkata sambil menghela nafas, Paman, belasungkawaku. Sebelumnya, Duzan telah memberitahu Lan Qing tentang kematian Chu Han sebelum memintanya untuk menyelidiki murid-murid sekte kabut tersembunyi. Bela sungkawa. Para pejabat tinggi dari 10.000 sekte iblis tercengang setelah mendengar kata-kata Lan Qing. Mereka tidak menyadari apa yang telah terjadi. Mereka berkumpul di sini hanya karena mereka mendengar Kuang Tianzeng kembali ke 10.000 sekte iblis untuk berkunjung. Namun, mereka tidak tahu tujuan dari kunjungannya. Bab 3720, Keyakinan Kuang Tianzeng. Aku akan melihat anak itu, Duzan. Semua orang menyaksikan Kuang Tianzeng mengangguk pada Lan Qing, pemimpin sekte dari 10.000 sekte iblis sebelum pergi seperti embusan angin, menghilang di depan mata semua orang. Tidak ada yang terkejut bahwa Kuang Tianzeng menyebut Duzan, tetua tertinggi yang dihormati dari 10.000 sekte iblis, sebagai anak itu. Bagaimanapun, semua orang tahu Duzan adalah adik laki-laki Kuang Tianzeng. Kuang Tianzeng bisa dianggap telah membesarkan Duzan, dan mereka sedekat itu. Saudara kandung. Ketika Kuang Tianzeng masih di 10.000 sekte iblis, semua orang telah menggabungkan nama Kuang Tianzeng dan Duzan dan menyebut mereka sebagai Duo Zhengzhan. Sampai hari ini, cerita tentang Duo Zhengzhan masih beredar di sekte tersebut. Setelah Kuang Tianzeng pergi, pejabat tinggi dari 10.000 sekte iblis menatap Lan Qing dengan rasa ingin tahu satu demi satu. Pemimpin sekte, apa yang terjadi? Pemimpin sekte, apakah sesuatu terjadi? Mengapa Penatua Kuang tiba-tiba kembali ke sekte itu? Mengapa kamu memberinya belasungkawa sebelumnya, pemimpin sekte? Chu Han, seorang murid dari Paman Tianzeng, telah meninggal. Diduga dia dibunuh oleh murid sekte kabut tersembunyi. Paman Tianzeng kembali ke sekte karena alasan ini,
kata Lan Qing sambil menggelengkan kepalanya sebelum dia pergi. Pejabat tinggi dari 10.000 sekte iblis baru sadar kembali setelah Lan Qing pergi. Chu Han, dia adalah murid terakhir Elder Tian Zeng, kan? Saya telah mengatakan bahwa Penatua Tian Zeng sangat menyayangi murid terakhirnya. Saya tidak berharap Chu Han mati. Selain itu, dia dibunuh oleh seorang murid dari sekte kabut tersembunyi. Bukankah ini berarti Penatua Tian Zeng akan membantu kita menghadapi sekte kabut tersembunyi? Kau terlalu memikirkan banyak hal. Meskipun tetua Tian Zeng adalah tetua dalam dari sekte naga terbang, ada juga banyak tetua dalam sekte naga terbang dari sekte kabut tersembunyi. Yang terpenting, sekte kabut tersembunyi memiliki Sui Haichuan di sekte naga terbang. Meskipun Sui Haichuan tidak seperti sekuat Penatua Tian Zeng, statusnya tidak lebih rendah dari Penatua Tian Zeng di sekte naga terbang. Betul sekali. Saya mendengar bahwa Sui Haichuan dari sekte kabut tersembunyi adalah tokoh penting dalam sekte naga terbang. Pada saat ini, Kuang Tian Zeng sudah bertemu dengan Du Zhan, kakak senior. Meskipun keduanya tetap berhubungan melalui pesan, mereka tidak bertemu selama bertahun-tahun. Karena itu, Du Zhan tidak bisa menahan perasaan senang ketika dia melihat Kuang Tian Zeng. Adik laki-laki. Sedikit kegembiraan juga terlihat di mata Kuang Tian Zeng ketika dia melihat Du Zhan. Kedua pria itu saling berpelukan sebelum Kuang Tian Zeng menepuk bahu Du Zhan. Sementara itu, Du Qianjun berdiri di samping saat dia mempelajari Kuang Tian Zeng. Dia telah mendengar tentang Kuang Tian Zeng dan melihat potret Kuang Tian Zeng di kamar kakeknya, tetapi dia belum pernah bertemu Kuang Tian Zeng sebelumnya. Qianjun, datang dan sapa kakek seniormu. Pastikan Anda meminta maaf juga. Petik 2. Setelah ditegur oleh Du Zhan, Du Qianjun buru-buru melangkah maju dan berlutut di depan Kuang Tian Zeng. Salam, Paman Senior Tian Zeng. Paman Senior, saya minta maaf karena tidak melakukan pekerjaan dengan baik menjaga Paman Muda Chu Han, yang mengakibatkan kematiannya. Saya bersedia menerima apapun. Hukuman yang menurutmu pantas. Mata Kuang Tian Zeng melembut ketika dia melihat Du Qianjun. Bagaimanapun juga, Du Qianjun adalah cucu dari adik laki-lakinya yang dia anggap sebagai adiknya. Di matanya, Du Qianjun juga seperti seorang cucu. Dengan lambaian tangannya, energi melonjak keluar dan menarik Du Qianjun berdiri. Kemudian, dia memandang Du Qianjun dengan ramah dan berkata, ini adalah pertemuan pertama kita, Qianjun, tapi aku tidak membawakanmu hadiah. Saya memiliki artefak surgawi primitif yang telah membentuk setengah jiwa, aku akan memberikannya padamu. Saat Kuang Tian Zeng berbicara, dia mengeluarkan pedang dari cincin tata ruangnya dan menyerahkannya kepada Du Qianjun. Ada dua aura berbeda dalam artefak surgawi primitif, satu milik pedang, dan satu milik jiwa yang setengah terbentuk. Artefak surgawi primitif dengan setengah jiwa. Mata Du Qianjun berbinar. Meskipun itu hanya artefak surgawi primitif, nilainya tinggi karena fakta bahwa itu sudah membentuk setengah jiwa. Tidak hanya itu yang terbaik di antara artefak surgawi primitif, tetapi itu bahkan lebih baik daripada artefak surgawi biasa-biasa saja tanpa jiwa artefak. Selain itu, setelah membentuk jiwa, ada kemungkinan bahwa artefak surgawi primitif akan dapat berevolusi menjadi artefak surgawi tingkat tinggi. Artefak divin primitif dengan setengah jiwa setara dengan 5 artefak divin biasa-biasa saja tanpa jiwa. Artefak divin primitif dengan jiwa yang lengkap setara dengan 10 artefak divin biasa-biasa saja tanpa jiwa. Meskipun demikian, Du Qianjun tidak segera menjangkau artefak surgawi primitif. Sebaliknya, dia menatap kakeknya. Du Zhan tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak akan berterima kasih kepada kakek seniormu atas hadiahnya? Du Zhan tahu hadiah kakak seniornya itu tulus. Selain itu, karena hubungan dekat mereka tidak perlu ada kesopanan. Terima kasih, kakek senior, kata Du Qianjun dengan hormat sambil mengambil pedang dewa primitif dari Kuang Tian Zeng. Setelah Du Qianjun menerima artefak dewa primitif, Du Zhan memecat Du Qianjun, hanya menyisakan dia dan Kuang Tian Zeng di dalam ruangan. Kemudian, dia berkata sambil menghela nafas belasungkawa, kakak senior. Apakah kamu punya berita? Apakah Wu Feng dan Duan Ling Tian telah kembali ke sekte kabut tersembunyi? Kuang Tian Zeng bertanya. Tidak, Du Zhan menggelengkan kepalanya. Lalu, apakah mereka sudah mati? Kita harus memiliki orang-orang di sekte kabut tersembunyi yang dapat memeriksa mutiara jiwa mereka, kan? Kuang Tian Zeng bertanya. Beberapa murid dari sekte kabut tersembunyi memiliki mutiara jiwa Wu Feng, jadi saya telah memutuskan bahwa Wu Feng masih hidup, kata Du Zhan, namun, tidak banyak orang yang memiliki mutiara jiwa Duan Ling Tian.
Orang-orang kami masih bekerja untuk mencari tahu apakah Duan Lingtian masih hidup. Lihat, Kuang Tianzeng mengangguk. Aku akan tinggal di sini untuk saat ini. Sementara itu, kita bisa mengejar juga. Ketika Duan Lingtian dan Wu Feng kembali ke Sekte Kabut Tersembunyi, aku akan mengunjungi mereka. Mata Kuang Tianzeng berkilat dingin ketika dia menyebut Duan Lingtian dan Wu Feng. Kakak senior, saya sudah berbicara dengan Anda tentang kekuatan Duan Lingtian dan Wu Feng sebelumnya. Tidak peduli seberapa kuat mereka, paling-paling, mereka akan bertarung untuk seri dengan Chu Han dan temannya. Akan sulit bagi mereka untuk membunuh Chu Han. Tentu saja, ada kemungkinan bahwa Chu Han dan rekannya telah menjadi ceroboh. Yang ingin saya katakan adalah bahwa ada kemungkinan mereka berdua tidak bertanggung jawab atas kematian Chu Han. Mendengar kata-kata Duzan, Kuang Tianzeng tersenyum dingin sambil berkata, kecuali mereka dapat membuktikan tanpa keraguan bahwa mereka tidak membunuh Chu Han, mereka harus mati. Tidak ada seorang pun dari Sekte Kabut Tersembunyi yang bisa melindungi mereka. Mereka bersama Chu Han, tetapi mereka berhasil bertahan hidup sementara Chu Han meninggal. Mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena tidak mati bersama Chu Han. Kuang Tianzeng jelas bertekad untuk membunuh Duan Lingtian dan Wu Feng. Du Zhang menarik napas tajam saat mendengar kata-kata Kuang Tianzeng. Dia berkata dengan sedikit ketakutan, kakak senior, saya tahu Anda marah dan sedih dengan kematian Chu Han, namun, jika Anda membunuh dua murid dari Sekte Kabut Tersembunyi tanpa pandang bulu, tidakkah Anda takut bahwa Sekte Kabut Tersembunyi dan Sekte Naga Terbang akan meminta pertanggungjawabanmu atas tindakanmu? Kuang Tianzeng berkata dengan acuh tak acuh, mungkin, jika Sekte Naga Terbang menghentikanku sebelumnya, aku mungkin harus menyerah untuk membunuh mereka berdua. Namun, selama saya membunuh mereka sebelum siapapun dari Sekte Naga Terbang menghentikan saya, mereka tidak akan meminta pertanggungjawaban saya atas tindakan saya. Paling-paling, saya harus meminta maaf. Mereka tidak akan melakukan apapun padaku karena dua murid yang tidak dikenal. Terlebih lagi, murid keduaku sekarang adalah pasangan dengan putri wakil pemimpin Sekte Sue dari Sekte Naga Terbang, dan mereka sudah mendiskusikan pernikahan. Dengan wakil pemimpin Sekte Sue di sisiku, aku tidak takut. Mata Du Zhan menjadi cerah setelah mendengar kata-kata Kuang Tianzeng. Dia akhirnya menyadari mengapa Kuang Tianzeng begitu percaya diri. Selamat, kakak senior. Du Zhan berkata dengan gembira. Kemudian, dia berkata, kakak senior, bagaimana Anda tidak memberitahu saya tentang berita besar seperti itu? Masalah ini bukan hanya kabar baik untukmu, tapi juga untuk 10.000 sekte iblis. Bagaimanapun, wakil pemimpin Sekte Naga Terbang adalah tokoh inti di Sekte Naga Terbang. Dengan seseorang seperti itu di pihak Kuang Tianzeng, 10.000 sekte iblis tentu akan mendapat manfaat darinya juga. Kuang Tianzeng tersenyum tipis. Saya tidak mengatakan apa-apa karena saya tidak yakin apakah hubungan mereka akan bertahan lama. Anda tahu bagaimana generasi muda seperti saya tidak khawatir tentang murid kedua saya, tetapi saya khawatir putri wakil pemimpin sekte akan berubah pikiran. Mereka hanya mengkonfirmasi hubungan mereka belum lama ini dan mulai membahas pernikahan. Aku akan memberitahumu setelah kita berkencan. Anda harus menghadiri pernikahannya juga. Ini juga alasan mengapa saya tidak segera datang ke 10.000 sekte iblis. Karena murid saya akan menikah, sebagai tuannya, saya harus membantunya menangani beberapa hal sepele. Senyum di wajah Kuang Tianzeng memudar saat dia berkata dengan dingin, Chu Han memiliki hubungan yang sangat baik dengan kakak senior kedua. Sekarang kakak senior kedua mengetahui tentang kematiannya, saya yakin wakil pemimpin Sekte Sue akan membantu kami menangani masalah ini. Petik 2.